Tamar Heraldin. Hello. Selamat sore Detika. Apa kabar semuanya? Gimana tidurnya pada nyenyak kemarin? Nah, selamat menikmati 3 poin. Itu kayaknya. Salah. Ya kan? I never know we're so good in green. Iya Bagus juga ya. Warnanya hari ini Bener. jadi kayak menandakan positive vibes gitu kita. Betul. Dengan kemenangan 3 poin kemarin juga kan jadinya posisi kita ibaratnya tuh kalau misal turun posisi itu warnanya merah. Kalau naik tuh jadi warna hijau. Walaupun kita tetap di peringkat 4 sih. Yes. Tapi paling enggak kita menjauh dari peringkat kelima yang enggak bakal lolos ke babak selanjutnya itu. Dan sebetulnya momen mengharukannya itu adalah menurutku ya setelah pertandingannya selesai, abis itu menyorot tuh penonton ya kan, pendukung timnas yang bilang timnas dulu baru mudik lah. Ada yang udah bawa piala dunia, Wah. piala FIFA tuh ada yang bawa juga. Iya bener piala dunia sih. Iya kan. Dan semuanya bersatu padu untuk mendukung Indonesia gitu. Bener, nyaris 70.000 orang memadati GBK tadi malam. Dan berasa banget semangatnya sampai nembus layar TV tempat kita masing-masing nonton ya Za. Itu tuh belum lagi ketika koreo Show Your Dignity-nya dari teman-teman La apa Gun? La Grande. La Grande. Gue mikirnya Ariana Grande enggak, La Grande. Itu tuh bikin merinding ya. Bulu kuduk merinto. Siapa lagi itu Mas Rinto? Tapi tentunya juga melihat ya yang di lapangan kan gak hanya pemain aja gitu ya. Tapi dari tim officialsnya juga banyak yang menitikkan air mata. Gue juga bayangin kalau gue ada di situ juga for no good reason aja bisa nangis gitu. Karena itu momen yang mengharukan. Jadi menunjukkan bahwa kita semua bisa bersatu untuk timnas. Iya Kita benar. semua menyatukan kekuatan negara ini bisa jadi lebih baik-baik saja dengan adanya timnas. Jadi gue ngeliat konten ada orang yang datang ke GBK kemudian bilang kalau kalian tuh harus nonton deh sekali-sekali langsung ke GBK pas timnas main. Karena di momen itulah lo bisa merasakan bahwa masyarakat Indonesia tuh ngumpul gak peduli berasal dari ras mana, agama apa, kulitnya warna apa, rambutnya kayak apa. Betul, makanan kesukaannya apa. Bener, karena tujuannya cuma satu yaitu dukung Indonesia gitu. Dan di momen itu apalagi ketika Indonesia Rayanya berkumandang tuh kayak koruptor semuanya kalian lihat ini kami bersatu untuk Indonesia gitu. Betul, berarti sekarang waktunya kita untuk bersatu melawan koruptor juga. Bisa, kita harus selalu bersatu dong. Betul. Melawan orang-orang yang mencuri hak-hak masyarakat Indonesia tuh harus dilawan. Niatan buruk gitu. Untuk mencerai beraikan kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus kita lawan bersama juga. Kelakuannya gitu. harus dilawan ya. Iya betul, dan juga kita juga harus melawan kantuk dan lapar. Tentu saja masih ini dalam suasana berapa hari sebelum Lebaran berarti? H-4 berarti ya. H-4 apa H-5? H-5. Iya, tanggal 31 ya harusnya. 7. Insya Allah akan ada Idul Fitri nanti. Tapi gue udah mulai merasa sedihnya lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Masa sih? Kenapa gitu ketawa? Coba kenapa? Lirikannya tuh kayak gak percaya gitu. Percaya. Kayak Mosi tidak percaya. Percaya. Cuma aku penasaran aja apa sih bikin Eiza sedih meninggalkan bulan Ramadan tahun ini? Karena bulan Ramadan itu kan bulan yang sangat spesial in terms of kita jadi bersatu lagi gitu. Ingat deh kalau misalnya bulan atau hari-hari pertama Lebaran, hari-hari pertama Ramadan gitu ya, itu kan ada yang namanya munggahan alias puasa pertama itu wajib sama keluarga atau seenggaknya kalau yang nggak bisa kumpul sama keluarga sama teman-temannya gitu. Habis gitu juga menyatukan lagi teman-teman yang lama udah nggak ketemu gitu, atau mungkin juga sebenarnya di sosial media kita juga nggak begitu familiar juga atau nggak ngikutin ceritanya. Tapi kita ketemu lagi di bukber, akhirnya terbuka lagi. Biasanya ada tuh ya bukber alumni SD, SMP, SMA, sampai TK. Bukber tempat lahir di rumah sakit mana gitu. Iya benar-benar. Bisa juga ya menyatukan. Masalahnya kalau kan di RSUD ya, kegedean tuh kebanyakan yang lahirnya. Banyak ya. Zoom ngumpulinnya agak susah gitu pendatanya. Iya gitu. Jadi lebih hangat aja gitu. Walaupun sebenarnya hype kayak War Tajil gak seramai tahun lalu. Ramadan Core-nya gak
apa ya, nggak seramai tahun lalu, tapi sebenarnya tahun ini ada makna yang berbeda lah gitu, tapi Tapi tetap tetap meaningful. berasa kok hangatnya Mhm ketika mhm mhm. mau makin dekat ke hari kemenangan ini ya Idul Fitri. Khususnya di 10 hari terakhir Ramadan Setuju, ini, mmm, buat gue sendiri ngelihat beberapa teman yang di Instastory gitu ya jam 10 mhm malam mhm. masih di masjid itikaf ya. Mhm. Nah itu Emang jam pada 10 malam masih di masjid tuh kayak apa, masih nunggu takjil? Nggak bukan. mungkin dong. Jadi kalau misalnya itikaf ada yang di Iya Istiqlal, ada yang di tempat, lain gitu, iya, tapi orang-orang tuh pada kusyuk beribadah gitu mhm. kayak ya Allah semoga pada dengerin doanya gitu ya. Karena banyak Amin. sekali doa untuk Indonesia dalam waktu-waktu ke depan ini Detikers, Mhm buat mhm. timnas, buat ekonomi, Ih, buat apalagi itu? apa, Buat, mmm biar, aman jaya sentosa karena kan kemarin juga kita diterpa, bencana alam bener, gitu. ya dijauhkan dari, Mara bencana-bencana bahaya, alam ya. betul gitu. Jadi mudah-mudahan pada dijabah semua doanya. Betul, ya didoakan semoga tahun depan THR-nya lebih banyak. Amin! Alias naik gaji dong Dan berarti kalau THR lebih banyak. iya betul, Kalau gajinya segitu-gitu aja gimana cara THR lebih banyak? turun ke jalan. Demonstrasi. Demonstrasi. Tapi hari ini kita akan kembali recap kemarin Mmm, perjalanan timnas menggulung Bahrain dengan skor 1-0 di GBK. Kita akan lihat seperti apa sih kemarin sebenarnya yang bisa jadi pelajaran gitu ya, ya ya evaluasi. evaluasi, mhm. Walaupun mungkin baru sehari tapi rasa-rasanya cukup panas masih mengingat apa yang kemarin terjadi, bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk menerobos pertahanan lawan. Kita Mhm. akan bahas setuntas-tuntasnya barengan sama Detik Food nanti. Enggak dong ya. Bukan dong, Detik Travel. Bukan juga Jangan Detik salah. Sport dong ya nanti Iya ya betul, barengan. termasuk juga kita akan bahas lagi nih soal, arus mudik lah ya Yes. gitu, akan seperti apa, puncak arus mudik atau mungkin yang, disebut-sebut sekarang juga sudah mulai masuk nih ke, waktunya, Indonesia bermudik. WIB, Waktu Waktunya Indonesia Indonesia Bermudik. bermudik ya kan, dari rute-rute mudik yang, juga mungkin, traffic-nya kita perlu, take notes gitu Mhm. ya, atau mungkin juga, moda-moda transportasi apa aja yang sebetulnya sekarang, banyak digunakan untuk teman-teman bermudik dan tren bermudik tahun ini gitu. Iya iya iya, itu nanti juga akan kita bahas juga soal mudik-mudikan Mhm, di akhir sesi ya, tapi dari sudut pandang ekonomi ya. Nah, tapi kalau betul. bicara soal mudik, ini juga bikin masyarakat cukup, bersedih hati di akhir-akhir menuju bulan, Syawal ini, Mhm, kita harus kehilangan beberapa aset kita yang turun nilainya di pasar modal. betul, ada yang bilang ini memang bukan saat yang baik untuk serok-serok, bukan momentum yang Iya, tepat juga mungkin ya untuk, melakukan lebih banyak transaksi lagi atau, beli-beli lebih banyak lagi karena memang, dibahas kondisi juga marketnya dalam tren mhm, koreksi ya. Agak betul, sulit untuk, memastikan diri untuk menaruh uang di pasar modal saat ini karena, marketnya sangat volatil dan mhm, ini sebenarnya soal spekulasi bagaimana IISG akhirnya rontok berkali-kali bahkan dari awal tahun sampai saat ini tuh rontoknya udah lebih dari 10%, banyak spekulasi hingga akhirnya istana buka suara Detikers ah, soal penyebab dari IISG yang rontok ini. finally ada yang Finally, walaupun yang buka suara bukan Pak Prabowo ya, kemarin Pak ya, Prabowo udah buka suara sih mhm sebenarnya mhm, soal yang pangan yang penting aman gitu. mhm. Nah kali ini yang bicara dari PCO alias Kantor Komunikasi Presiden, Dede Uki Prayudi yang menepis anggapan bahwa biang kerok dari anjloknya pasar saham ini karena bursa efek itu ditinggal sama investor asing yang punya kepercayaan rendah sama pemerintah di bawah kepemimpinan Mmm, Presiden Prabowo bukan Subianto. itu katanya ya, Katanya bukan itu, mmm, katanya menurut Dede, arus modal keluar secara besar-besaran ini memang terjadi karena pasar katanya sedang mencari aset yang lebih aman di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia. Banyak investor yang memindahkan aset saham mancanegara ke tempat yang lebih stabil seperti emas misalnya. Makanya harga emas saat ini cukup naik, tinggi. mhm. Nah, tren pasar tadi membuat instrumen saham jadinya kurang menarik katanya ya. Bahkan beberapa indeks saham besar di Wall Street juga mengalami penurunan selama sebulan ke belakang. Nah, katanya yang bikin ini juga bisa dibantah bahwa ada kepercayaan yang rendah dari investor
kepada pemerintahan Pak Prabowo bahwa tingkat kepercayaan itu bisa dilihat dari indikator penerbitan surat utang negara yang sampai saat ini pembelinya masih cukup banyak, kata Mas Dede. SUN laku atau surat utang negara SUN laku keras hingga menghimpun dana menembus 28 triliun. Pembelinya ada 23% dari institusi asing. Walaupun ini juga masih bisa jadi bahan perdebatan sih, apakah SUN yang laku keras ini katanya dibeli sama asing gitu paling banyak, atau dibeli sama siapa? Itu pertanyaannya ya. Benar. Jadi masih debatable sebenarnya soal pernyataan Mas Dede Uki Prayudi ini soal bagaimana Indonesia masih cukup dipercaya gitu oleh investor. Tapi yang pasti kita berharap IHSG tidak rontok makin dalam ya. Mudah-mudahan kepercayaan investor bisa kembali meningkat untuk menanamkan modal di dalam negeri, karena mau nggak mau ini juga akan berpengaruh ke masyarakat Indonesia langsung. Setuju. Nah kali ini beralih juga nih, ini akan ada pernyataan juga. Kalau tadi mungkin dari PCO, kali ini dari Kemnaker. Katanya memalukan. Apa itu? Tuk di Palu. Memalukan. Lucu lagi. Jadi sebetulnya ini adalah tanggapan yang yang diutarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker yang menanggapi keluhan driver ojek online yang katanya sudah menerima bonus hari raya, tapi nominalnya kok tidak sesuai atau terlalu kecil gitu, yaitu adalah sebesar Rp50.000 dari aplikator. Nah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer mengatakan bahwa besaran BHR yang dikeluhkan oleh ojol itu tidak sesuai dengan arahan dari Presiden, dan tentunya pihaknya akan melakukan pemeriksaan. Jadi memang berdasarkan peraturan baru soal pemberian bonus hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi, ini menyebutkan bahwa perusahaan ke mitra driver itu harus diberikan senilai 20% dari penghasilan bulanan selama setahun terakhir. Jadi kalau misalnya nih hitung-hitungan kasarnya aja penghasilan ojol tuh sebulannya 2 juta rupiah per bulan, dia berhak menerima BHR senilai 400.000 at least gitu. Namun faktanya mayoritas driver ojol hanya menerima BHR senilai Rp50.000, dan kondisi tersebut yang akhirnya dikomplain oleh para mitra juga, termasuk asosiasi terkait gitu. Padahal sebetulnya Presiden Prabowo ini berharap BHR yang diberikan ke mitra itu tidak kurang dari 1 juta rupiah ya. Namun faktanya kebanyakan hanya menerima 50.000. Walaupun sebenarnya setauku dari yang beredar gitu ya, itu tuh memang ada tahapan atau tingkatan-tingkatannya. Betul. Ada dari 50.000, kalau nggak salah naik ke 250.000, 450.000. 100.000 juga ada. Oh iya, 100.000 ya. Kemudian ada 400 something, dan kemudian ada 900.000 yang paling besar gitu. Kayaknya dibulet-buletin ya angkanya, karena kan kalau dari aturan atau surat edaran yang beredar itu harusnya 20% dari penghasilan rata-rata bulanannya para driver ojol ini atau taksi online ini. Betul. Jadi harusnya kalau misalnya dikalikan 20% dari rata-rata, nggak sebulat itu gitu, tapi sepertinya dibulatin ya. Tapi dapat 50.000 ya kecil sih memang, tapi who knows kalau ternyata pendapatan bulanannya dirata-ratakan, karena nggak semua para driver ojol ini benar-benar cuma jadi driver ojol doang, karena ada yang memang cuma narik sebatas pekerjaan sampingan gitu. Betul. Jadi memang perlu adanya check and recheck lah ya gitu. Seperti apakah sebetulnya jumlahnya sudah disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan gitu ya, which adalah 20%. Makanya sebetulnya akan ada tindak lanjut juga dari Kemnaker juga mengenai hal ini gitu. Apabila memang ditemukan misalnya ketidaksesuaian gitu, nanti akan diberikan peringatan kepada aplikator yang bersangkutan. Nah, coba buat teman-teman driver yang merasa sepertinya nggak segini deh, coba ya dilaporkan ke posko aduan THR Kemenaker supaya bisa ditindaklanjuti, biar kedepannya ada evaluasi yang bisa lebih baik untuk pelaksanaannya gitu ya. Betul. Nah, yang menarik lagi adalah mungkin aku ngerasa teman-temanku itu nggak banyak yang mudik karena melihat
kita tuh rentang liburnya tuh panjang deh Kak Benar, sebenarnya ya. benar. It's even longer daripada Lebaran tahun lalu. Jadi Oke. banyak juga yang pulang tuh setelah Lebaran. Jadi setelah Lebarannya lewat baru mudik karena Jadi ternyata setelah masih ada. tanggal 31. Betul. Atau bahkan setelah tanggal 1 lah ya, karena tanggal 1 masih dihitung Lebaran hari Iya, kedua. iya, iya. Atau sebenarnya Lebaran tuh ada sampai Lebaran hari ke-7 gak sih? Enggak ya? Bisa diadakan pesta 7 hari 7 malam ya. Iya, iya. Open Pesta- house 7 hari 7 malam. Wow, opornya tuh harus Oh, opportunity gitu demi ya. meninggal opportunity. Opportunity continuity. Wah, berkelanjutan. Berkelanjutan. Ini ya menarik juga karena kayak oh iya juga ya kalau misalnya niatannya adalah kumpul-kumpul, kalau misalnya ternyata harga tiket mudiknya mahal gitu ya, mendingan nanti aja pas udah harga tiketnya udah rada tenang, santai baru mudiknya. Yang penting kumpul-kumpulnya juga gitu. Nah, Tapi memang alasan pemerintah memberikan cuti bersama yang cukup banyak, bertepatan pula sama hari suci Nyepi gitu ya. Jadi ini jadinya jadi banyak opsi buat masyarakat tuh untuk mudiknya di tanggal berapa nanti milihnya gitu, nggak yang semuanya di satu momen itu gitu. Seingatku juga kayaknya ini bukan pertama kalinya ya kita bulan Ramadan itu ketemu sama Hari Raya Nyepi Nyepi ya. gitu. Kayaknya seingatku tahun lalu atau mungkin beberapa tahun lalu juga sempat berjumpaan juga nih. Cuman nah khususnya untuk tahun ini uniknya adalah akan ada hari Nyepinya itu adalah in the middle of bulan Ramadan atau hari terakhir Ramadan lah ya. Yang Ya. artinya tetap Duluanan akan Nyepi daripada Ramadan. betul. Nah jadinya Daripada Idul Fitrinya maksudnya. daripada Idul Fitrinya. Ramadannya udah dari kemarin. Betul. Nah, ini berarti akan ada satu momentum yang cukup apa ya, menarik lah ya gitu yang akan terjadi juga di Bali. Tentunya sebagai pulau yang menyandang satu sebagai pulau yang paling banyak didominasi sama penduduk beragama Nyepi, Betul. Bali harusnya Beragama Hindu. punya, iya benar. Harusnya punya sebuah ambience yang berbeda gitu ya daripada wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Makanya kita hari ini sore ini akan bergabung sama teman-teman dari Detik Bali untuk melihat gimana sih persiapan hari suci Nyepi di Bali untuk tahun ini di tengah bulan Ramadan yang segera berakhir. Kita akan ngobrol bareng sama Gangsar Parikesit yang sudah lama gak mampir ke Detik Sore. Selamat sore Bli Gangsar. Sore Eza dan Edo. Selamat sore. Sama nih hijau-hijau nih. Iya benar. dong. Tapi ini nggak bergerak gambarnya, kita ngeliatnya kok lesu banget ya Mas Gangsar ya. Ada gangguan mungkin. Gambarnya nggak bergerak. Iya, suaranya sudah ada tapi ininya Visualnya masih Visualnya belum bergerak belum gitu ya. bergerak. Tapi nggak apa-apa, kita dengarkan suara Mas Gangsar sekalian gitu ya. Nah ini Oke. baru mulai nih kelihatan senyumnya Adi. tersungging. Terlihat sudah terima THR dan juga ini ya bonus-bonus lainnya ya. Bonus hari raya. Hilau THR sudah masuk Edo. Jelas ya hilaunya. Iya. Bahkan sudah habis ya. Baik, kalau gitu Mas Gangsar cerita deh, tahun lalu kalau nggak salah bareng sama Detik Sore juga Mas Gangsar dia cerita soal bagaimana perayaan Nyepi di tengah bulan Ramadan atau bahkan udah setelah Lebaran waktu itu. Kalau yang tahun ini gimana? Ada perbedaan nggak Mas Gangsar? Oh ya, jadi pada tahun ini pelaksanaan Nyepi itu akan berbarengan dengan bulan Ramadan atau puasa pada hari ke-29 Edo dan Eza. Seperti itu. Nah, jadi di Bali sendiri Forum Kerukunan Umat Beragama sudah menetapkan sejumlah imbauan bagi umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah tarawih. Seperti itu. Antara lain misalkan umat muslim diimbau untuk berjalan kaki ke masjid terdekat tanpa kendaraan, tidak menggunakan pengeras suara, serta menyelesaikan salat sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal lain adalah meminimalkan penerangan saat melaksanakan tarawih di Nyepi, seperti itu. Namun dari Kanwil Kemenak Bali sendiri, ini justru mengimbau
umat Muslim di Bali untuk salat tarawih di rumah saja. Seperti itu. Oh Edo gitu. dan Eza, betul. Jadi instead of berjalan kaki ke masjid, tapi sarannya adalah mendingan di rumah aja ya. Dihimbau lah ya, begitu Dihimbaunya ya. ya. Betul, diimbau di rumah saja. Seperti itu, Edo dan Eza. Baik. Sama seperti sebelumnya begitu, jadi saat nyepi akan ada pembatasan operasional fasilitas publik yang akan diterapkan. Seperti itu, Edo dan Eza. Salah satunya adalah operasional tol Bali Mandara sendiri itu akan ditutup sejak Jumat malam pukul 23 WITA dan baru dibuka kembali nanti Minggu di pukul 7 WITA. Selain itu, Pelabuhan Gilimanuk juga akan ditutup pada Sabtu pukul 5 WITA dan dibuka kembali Minggu pukul 6 WITA. Itu juga sama berlaku untuk Pelabuhan Padangbai dan Bandara Ngurah Rai. Jadi saat nyepi ini yang masih diizinkan hanyalah layanan kedaruratan seperti pasien gawat darurat yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Seperti itu, Indonesia. Baik, baik. Berarti memang ya secara umum juga setiap tahun juga diperingati memang tidak ada flight dari dan ke gitu ya Bali. Kemudian juga listrik dipadamkan juga atau dipadamkannya tuh memang secara pribadi dilakukan sendiri atau memang pemadaman dari pusat listrik langsung dari gitu. Oke, jadi kalau untuk lampu jalan itu yang tersentral begitu itu dimatikan oleh pemerintah begitu. Oke. Namun bagi di rumah-rumah begitu umat Hindu juga meminimalkan penerangan begitu karena salah satu yang dilakukan saat nyepi adalah amati geni gitu atau tidak menyalakan lampu ataupun api. Namun kalau saya sendiri gitu di rumah, ini kan sudah 2 kali nyepi nih di Bali. Itu biasanya kami menutupi rumah atau menutupi jendela itu pakai gorden, kami tutup. Kemudian celah-celah ventilasi itu kami tutup pakai kardus begitu, Edo dan Eza. Jadi dari luar gitu tetap gelap ya? Tampak gelap dari luar, cahaya tidak keluar seperti itu. Baik. Kalau Jadi untuk jaringan provider tentu sangat dibatasi, Edo dan Eza gitu. oh iya benar. Bagaimana Termasuk siaran pembatasan televisi, radio. pembatasan yang dimaksud tuh kayak gimana Mas Gangsar? Apakah internetnya jadi nggak 4G atau kayak gimana biasanya? Nah, biasanya ini tergantung provider. Pertama itu Edo dan Eza. Yang kedua, umumnya sangat terbatas gitu akses untuk internet itu. Jadi ada kalanya gitu kita buka media sosial di provider tertentu itu kita tidak bisa unggah foto ataupun unggah video misalkan seperti itu. Atau jaringan untuk kita komunikasi lewat WhatsApp itu diapet gitu. Kadang bisa centang 2, kadang pesan tidak terkirim. Seperti itu. Jadi pembatasan-pembatasan itu sebetulnya ditujukan agar umat Hindu di Bali bisa khusyuk ya melaksanakan ibadah nyepi. Seperti itu, Indonesia. Kemudian kalau secara aturannya sendiri Mas berarti memang tidak boleh keluar dari hunian sama sekali atau seperti apa Mas? Karena kalau ke fasilitas umum atau fasilitas publik kan jelas tidak boleh gitu ya. Jadi kalau untuk fasilitas umum ini hanya rumah sakit Edo dan Eza yang sebetulnya masih bisa untuk kondisi tertentu ya atau kedaruratan seperti itu. Misalkan Pemkot Denpasar sendiri menyediakan 24 rumah sakit dan 3 puskesmas untuk layanan darurat selama nyepi. Tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut juga sebetulnya sudah standby, bahkan ada call center juga yang bisa diakses oleh masyarakat ketika mengalami kedaruratan. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk secara aturan sendiri, itu untuk nyepi ada 4 pantangan saat nyepi. Atau biasa disebut catur berata penyepian. Nah, 4 larangan itu antara lain amati geni, amati karya, amati lelanguan, amati lemelungan. Seperti itu. Jadi, kalau amati geni itu tadi tidak boleh menyalakan api, tidak boleh menyalakan lampu, ataupun menggunakan benda elektronik. Nah, amati karya itu tidak boleh melakukan pengerjaan fisik. Jadi diimbau untuk fokus pada spiritual. Misalkan meditasi atau untuk introspeksi diri.
Kemudian ada amati lelungan, yaitu tidak boleh bepergian. Sehingga umat Hindu diimbau untuk di rumah saja untuk tadi melakukan refleksi diri. Dan amati lelungan itu artinya tidak boleh bersenang-senang. Nah, tapi ini kan ada spesial case nih, Edo dan Eza, karena kan sebetulnya ini juga menjelang mudik ya, atau menjelang Lebaran seperti itu. Nah, ini juga sejumlah masjid gitu ya di daerah-daerah jalur mudik itu juga menjadi tempat singgah sebetulnya. Mereka menyediakan tempat singgah bagi para pemudik yang saat perjalanan harus tertahan perjalanannya karena menghormati nyepi seperti itu. Jadi ada sejumlah masjid di Tabanan itu memang disiagakan untuk menampung para pemudik yang tertahan tersebut. Antara lain misalkan ada masjid atau musola, kemudian para pengurus masjid pun menyediakan buka puasa dan sahur seperti itu, Edo dan Eza. Sehingga nanti saat selesai nyepi di tanggal 30 pukul 6, para pemudik juga bisa melanjutkan kembali perjalanan. Seperti itu. Oh berarti nanti ketika misalnya ada pemudik yang tidak merayakan nyepi tapi sedang melintas gitu ya menggunakan kendaraan di Bali itu diarahkan ke masjid gitu Mas untuk betul, singgah. Jadi sudah ada persiapan gitu. Jadi kira-kira sudah ada gambaran lah kira-kira misalkan saya mudik dari Denpasar seperti itu mau ke Banyuwangi gitu kan kita harus menyeberang gitu ya. Yeah. Nah jadi kita juga sudah punya estimasi nih nyepi ini kan biasanya mulai dilaksanakan sejak pukul 6 pagi nih Edo dan Eza gitu. Jadi kita juga harus punya estimasi kira-kira harus sampai di Pelabuhan Gilimanuk pukul berapa gitu sebelum pelabuhan itu ditutup seperti itu. Kalaupun nanti misalkan belum sampai Pelabuhan Gilimanuk gitu kan kita harus transit di mana nih kira-kira untuk menghormati ibadah nyepi itu sendiri seperti itu. Karena memang ketika ada pantangan itu dilanggar begitu ada sejumlah sanksi juga Edo dan Iza bagi mereka yang melanggar aturan nyepi itu sendiri. Nah sanksi ini beragam begitu, ada yang berupa denda uang atau biasanya disebut sebagai artana dana, ada juga sanksi yang berupa rasa malu atau jiwa dana dan pecaruan atau upacara pembersihan begitu. Nah ini biasanya tiap desa adat punya sanksi yang berbeda-beda seperti itu. Misalkan di desa Pakraman Kedawetan Gianyar itu pernah ada pelanggar aturan nyepi, itu bisa dikenai denda sebesar Rp1.000.000. Tapi ada juga di tempat-tempat lain begitu dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka seperti itu, Edo dan Eza. Dan sebetulnya dari beberapa kali pelaksanaan nyepi gitu. Polisi adat atau pecalang itu juga masih sering gitu ya menemukan para pelanggar aturan ini gitu, baik itu wisatawan yang mungkin juga tidak tahu begitu. Bahkan beberapa waktu lalu atau di tahun lalu itu kan salah satu publik figur ya itu juga sempat melanggar aturan nyepi gitu saat itu. Waktu itu dia mencari ATM gitu, padahal kan announcement atau pengumuman soal pelaksanaan nyepi ini kan sudah jauh-jauh hari berulang ya, sudah jauh-jauh hari gitu. Dan mereka pun yang ada di Bali sebenarnya sudah bersiap-siap juga gitu untuk berada di rumah gitu kan, mengikuti dan menaati aturan nyepi seperti itu. Edo dan Eza. Biasanya suka ada announcement atau himbauan nggak Mas kepada wisatawan atau yang biasanya mungkin wisatawan asing yang belum familiar gitu dengan adanya nyepi ini dan aturan-aturan nyepinya Mas? Biasanya di tempat mereka menginap itu pengelolanya sudah memberikan informasi terkait itu. Jadi sudah diimbau gitu kan bahwa saat nyepi mereka dilarang untuk bepergian gitu dan diimbau untuk berada di tempat menginap saja. Atau mungkin dari bandara ketika turun gitu misalnya sehari sebelum nyepi udah dikabarin sama pihak bandaranya juga ya Mas Gangsar ya biasanya ya. Iya. Sebetulnya udah informasi terkait pelaksanaan nyepi, kapan dimulai dan kapan berakhir itu sudah banyak lah sebetulnya gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelanggar aturan nyepi ini juga menurut catatan kami dari tahun ke tahun ya setiap nyepi itu tetap ada ya. Edo dan Eza begitu. Jadi tetap saja kita menemukan tuh entah itu wisatawan asing gitu kan, kemudian juga
mereka yang melanggar yang lainnya itu juga kami seringkali masih menemukan seperti itu. Baik, baik. Dan jelang Nyepi itu biasanya kan ada beberapa acara ritual adat juga yang dilakukan ya Mas Betul. Gangsar. Ada pengarakan Ogo-ogo. ogo-ogo, ada Iya. upacara melasti, tawur agung gitu-gitu. Betul. Gimana sekarang Mas Gangsar? Nah, salah satu yang sebetulnya sangat dinantikan menjelang Nyepi itu adalah malam pengerupukan dan melasti. Kalau malam pengerupukan ini biasanya nanti kalau di Bali ya, salah satu titik atau ikonnya adalah di Caturmuka, di depan kantor Pemkot dan pasar. Oke. Nah, itu nanti di sana ogoh-ogoh dari berbagai banjar itu nanti pada saat itu diarak tuh Edo dan Eza gitu kan. Nah, ternyata ogoh-ogoh ini juga tidak hanya serta-merta merupakan simbol musnahnya kejahatan begitu, tapi ogoh-ogoh ini bagi warga atau CKA atau kelompok pemuda di Bali ini juga menjadi ajang pertarungan gengsi begitu. Kenapa? Karena mereka adu kreativitas di situ Edo dan Eza gitu. Bahkan ada sejumlah banjar yang ogoh-ogohnya itu tiap tahun selalu dinanti nih. Misalkan salah satunya itu adalah Banjar Painsiat di Denpasar. Itu kan dimotori oleh Keduk Garage. Jadi Keduk ini memang dia cukup kreatif ya dari sisi ogoh-ogoh gitu. Dia bisa memadukan seni dan teknologi seperti itu. Bahkan sponsornya juga banyak itu Edo dan Eza gitu yang menyponsori untuk membuat ogoh-ogoh itu gitu. Nah, saat pengerupukan itu di Caturmuka biasanya masyarakat tuh menunggu gitu apa nih yang nanti akan dihadirkan gitu oleh ogoh-ogoh dari Banjar Painsiat seperti itu. Nah, juga memang ogoh-ogoh ini juga dilombakan seperti itu oleh Pemda setempat begitu. Jadi baik itu kelompok pemuda di sana diberikan bantuan gitu ya untuk membuat ogoh-ogoh, pun ketika dilombakan hasilnya ketika mereka menang ya mereka mendapat penghargaan lah seperti itu. Detik Bali juga sempat membuat liputan khusus soal ogoh-ogoh itu sih Edo dan Eza. Menarik. Ya tentunya ini menjadi satu momentum juga untuk menjadi satu gambaran bahwa umat Muslim dan juga umat Hindu di Bali itu bisa hidup berdampingan dengan hari raya besar gitu ya, dan diharapkan juga semoga berjalan dengan lancar dan juga kondusif untuk masyarakat Bali, masyarakat Hindu di Bali juga untuk hari raya Nyepi Tahun Baru Saka ya. Benar. Gitu. Terima kasih banyak Mas Gangsar sudah mampir ke Detik Sore nih. Nanti kita tunggu kapan-kapan mampir lagi ke sini ya. Oke, Edo Eza. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Aku tuh pengen kalau misalnya pas lagi di Bali ingin tuh apa ini? ingin merayakan Nyepi di Bali sebenarnya, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Sama, kayaknya kita kalau misalnya mau merayakan Nyepi itu sekaligus dari upacara-upacara sebelumnya. Pengen lihat ogoh-ogoh. Suka, iya mau. Walaupun agak takut mirip ya ogoh-ogoh. Takut ikut dibakar juga. Tapi tentunya juga semoga lancar ya, gak ada wisatawan yang bandel gitu. Biasanya tiba-tiba ada aja tuh yang viral lagi keluar kemana gitu, bilang nggak tahu. Iya. Padahal mah ini udah dilangsungkan jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan Nyepi di Bali itu, tapi orang-orang masih kurang aware aja gitu ya sama di mana tempat dia berada. Makanya perlu inilah proaktif juga di tempat orang kita berada tuh, kita harus tahu. And it's quite fair juga sebetulnya juga himbauan yang diberikan juga ya untuk ya yang merayakan atau bukan merayakan ya, untuk yang Muslim di sana ya, untuk satu hari di bulan Ramadannya mengalah sholatnya di rumah atau mungkin mencari kalau ternyata tempat tinggalnya nih cuma 20 meter gitu ya, berjalan kaki ya boleh. Nyetok gitu. Makanan buat berbukanya jadi juga udah di stok. Sahurnya juga di stok juga. Berarti dapat sekali sahur sama sekali buka ya pada saat Nyepi ya. 24 jam. Oke. Baiklah kalau begitu, nanti abis ini kita akan kembali lagi juga di Tikers. Kita mau ngomongin apa ya? Abis ini kita mau ngomongin bola. Ya kan, ngomongin bola juga. Terakhir nanti kita ngomongin orang. Wow, di 10 hari terakhir Ramadan ini. Jangan kurang-kurangin lah, malah tuh susah tau dapetnya.
ini ngomongin orang in a good way. Oh, ngomongin biar kita menjadi orang yang lebih baik. Itu dia kali maksudnya. Makasih beres-beresnya. Abis ini ada Detikers ya. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Hari ini yang lagi seru apa nih Detikers menjelang berlebaran gitu. Banyak ya kan? Banyak yang seru-seru. Termasuk katanya harga telur di Indonesia tuh termurah di dunia. Wow, makanya kita punya ada ideation kemarin untuk mengekspor telur ya ke Amerika. Tapi harus cek dulu kan ketersediaan kita orang Indonesia Cukup sendiri. gak? Iya. Cukup gak? Atau kita mudah gak aksesnya ke telur gitu. Mudah, tinggal ke belakang Kamu rumah. tuh privilege Kak berarti. Privilege-nya apa? Tinggal di kota besar. Loh, justru di kota besar akan lebih sulit kalau menemukan telur. Karena kan sumbernya tuh ada di desa gitu. Peternakan telur, peternakan ayam petelur. Iya, tapi ya mendapatkan dengan harga yang baik enggak. Nanti jangan-jangan kita ekspor malah mahal lagi. Ya yang pasti kalau kata Mentan sih guys, ada Detikers semuanya, saudara-saudara, teman-teman. Tenang. Meyakini harga telur ayam di Indonesia tuh jadi yang termurah di dunia. Wow. Dia bilang saat ini harga per 1 kilo 500 gram alias 1,5 kilogram. Itu sorry. 1 kilonya itu 1,5 US dollar, sorry ya. Di harga Rp24.750 per kilogramnya. Nah kalau dilihat dari panel harga pangan nasional punyanya Bappenas, harga telur ayam rata-rata nasional tuh Rp29.399, lebih rendah sedikit dibandingkan harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp30.000 per kilogramnya. Nah ini katanya ke harga yang semakin murah ini katanya karena surplusnya produksi atau supply dari produksi telur ayam dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Pak Mentan Amdi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia bisa saja berpeluang melakukan ekspor telur dinosaurus. Gede banget tuh ya. Se-RT cukup 1 butir ya. Telur ayam. Iya. Tapi sebetulnya juga pasokan telur saat ini diperlukan untuk si program makan bergizi gratis juga. Jadi harus ceki-ceki dulu nih ya. Apakah sebetulnya sudah memenuhi untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Terus gitu kalau misalnya ternyata masih oke nih secara jumlahnya gitu ya. Dan kita juga bisa bersaing dengan negara lain juga untuk mengekspor telur. Nah kita bisa mengeksplor untuk mengekspor. Mengekspor telur sampai ke Amerika Serikat. Yang katanya negara besar itu kok bisa ya krisis telur. Kenapa ya? Bisa lah. Karena mungkin gak mau jadi alih fungsi lahan, gak ada lagi lahan buat peternakan. Atau udah gak pengen jadi peternak. Pengennya jadi? Rapper. Wah. Biar kaya raya seperti Kanye West. Mungkin. Atau Kendrick Lamar biar bisa manggung di Super Bowl halftime show. Itu dia ya. Karena sebetulnya Amerika Serikat juga mengimpor telur ini udah dari Korea Selatan, Turki, Brazil gitu. Dan harga telur tuh di sana tinggi karena demand-nya mungkin lebih banyak ya. Naik 65% selama setahun terakhir ya, dan diproyeksikan akan naik lagi sebesar 41% di tahun 2025 ini gitu. Bahkan sebetulnya saking langkanya warga Amerika dikabarkan harus menyelundupkan telur dari Meksiko. Wow, bisa jadi barang ilegal kalau diselundupkan. Padahal orang Meksikonya yang di dalam Amerika Serikat pada disuruh keluar karena nggak boleh lagi yang ilegal-ilegal. Iya, jangan-jangan. Tapi malah nyelundupin telur orang Meksiko. Tuker tambah sama telur. Ada barter di situ ya. Ada barter juga di situ gitu. Kita tutup dulu yuk segmen ini, kita mau pulang sebentar. Kok bisa? Kemana ke Meksiko? Ternyata diam-diam ke Guadalajara sama Machu Picchu. Peru ya? Yuk.
Ayo. Eh, Sekarang nih. aku kasih tahu ya. Aku udah nyomot itinerary Ke Peru dalam ke waktu 5 hari. Peru dengan budget yang lumayan. Tapi emang kita terbatas oleh visa. Dan uang. Obviously. Iya, Kita ke market review dulu nih Tikar. Sekarang Iya. udah jam 4 lewat juga. Kita akan lihat seperti apa pergerakan pasar hari ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu sentimen yang pengaruhi pergerakan hari ini apa aja. Berikut ini, silakan. Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kembali lagi untuk kasih kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis. Sudah Ini ada ada ekstraknya. Bukan, ini kita akan mengekstrak. Wow. Ini yang sosok yang satu Warna baju ini. kita. Sosok yang satu ini akan mengekstrak apa-apa saja yang terjadi. Sehingga hari ini hijaunya gak malu-malu. Jadi kita akan dapat inti sarinya ya. Betul. Setelah diekstraksi. Sedemikian rupa ada Mbak Sandra di sini dari Investasiku yang hadir kembali. Hai. Setelah Cie. Akhirnya bisa gitu ya. Udah Apa tuh? timnas Ada menang. dapat. Oh iya, Udah iya, timnas iya. menang ya. semalam. Iya, lebih ke efek timnas menang daripada kondisi ekonomi Kondisi. dalam negeri ya ini ya. Jangan seuzon. Tapi bisa jadi gak sih Mbak hal itu mempengaruhi? Kayak Ini mata dunia lagi di Indonesia Wow, saat wow, ini. wow. At least mungkin Bagus di dong Asia kalau gitu ya. Iya Ya, kan. itu Because berita we won baik last ya. night Berarti gitu. Presiden kita sudah mulai menunjukkan taringnya. Gitu. Kita lihat. Ini sebenarnya ini juga melihat juga si ISG kita ya. Kalau kita lihat nih ya, hari ini kan 33 triliun guys. Iya. Transaksinya yang Kok biasanya bisa besar sekali? 10, 14 tuh 9, rame 14 deh. paling rame ya. Wow. Dan kalau kita lihat tuh saham-saham yang naik hari ini adalah saham-saham Janantara. Ya, perbankan udah pasti. Kan kalau Iya. perbankan beritanya yang RWPS, mereka bukunya juga bagus ya per Februari kemarin pada tumbuh secara year on year. Terus udah gitu ada efek buybacknya juga gitu kan, ada bagi-bagi dividen. Dan sudah terlihat emang sih benar kata pelaku bursa waktu itu bapak siapa bilang menjelang lebaran ISG juga akan hijau katanya, nyata nih hijaunya. Dan kalau kita lihat nih ada beberapa saham yang memang udah masuk. Kan sekarang saham-saham pemerintah itu yang tadinya kepemilikan pemerintah udah beralih berpindah kan ke BKI ya gitu. Dan sekarang baru terlihat nih. Contohnya yang hari ini banyak naik tuh kayak PTPP itu ARA gitu, ada ADHI itu ARA juga. Yupi. Kris Iya baru ini ya, baru apa sebutannya, baru rilis. IPO. Baru IPO. Yupi tidak semanis permennya ya. Belum Minus kali. hari ini. Ya belum. Merah. Lucu banget tadi. Iya, lo ini Yupi. Biar gunanya bikin happy. orang-orang tahu itu Yupi ya. Betul. Gitu. Jadi hari ini Pas masih lagi. euforianya hijau semua. Mahal banget. Sektornya masih teknologi, energi, finance,
Basic industry itu yang saham-saham pertambangan ya, tambang emas, ditambah lagi saham-saham yang kayak ada yang arah hari ini ada Krakatau Steel 34%, Beton, Wijaya Karya Beton 34%. Lebaran tuh semuanya orang. Bisa ini ya. Terus Bisa- banyak Bisa juga ke Peru. banyak juga yang perusahaan-perusahaan sekarang ini laporan keuangan apa namanya? Kasih laporan keuangan dan rata-rata mereka bukunya bagus. Dengan catatan kinerja yang Cocok. cukup baik apa enggak tapi? Baik-baik, kinerja baik. Ada yang nggak baik juga ada, tapi mostly rata-rata membaik gitu. Kayak Sido kemarin membaik, terus Silo atau Pilkup ada yang membaik. Kayak gitu. Cuman hati-hati karena besok libur. Udah pasti kan rata-rata Profit taking checking. profit gitu ya. Ya kita terus pantau lah sama-sama yang BUMN juga terutama yang dalam Danantara ini. Benar bekerja enggak sih Danantara itu. Kalau memang benar itu seperti yang kita udah tahu game changer lah. Merubah Indonesia kita jadi bisa negara Tapi maju. ini satu satu angin segar lah yang ya ketara gitu sama semuanya. Iya juga yang terlihat lah terlihat nyata gitu. ya itu kan yang kita nantikan. Tapi selama libur nanti itu tuh ada data-data ekonomi nih yang dari Amerika. Salah satunya inflasi, terus bentar ya aku cek ini dulu. Contekan yang ditunggu-tunggu yang Amerika data pentingnya ada dan kita tuh lagi libur gitu. Salah satunya ada data ini besok dan lusa kan kita udah libur ya. Ada data yang dinantikan mana bentar ya. Data Jobless claim, data pengangguran yang diprediksinya, forecastnya sih naik tipis ya. Gitu. Terus ada datanya yang tanggal 28 itu ada data PCE, core PCE price indexnya ya. Yang diprediksikan sih naik juga gitu. Jadi itu kita tunggu dan kita juga harus lihat perkembangan rupiah kita. Di libur ini semakin melemah atau semakin menguat. Kalau melemah itu agak bahaya ya sama ISG kita. Gitu. Sebenarnya ini lagi bertolak belakang nih. Rupiah kita 15.000. 16.000 Mbak. 16.000. Mbak 15.000 mah itu it's my dream. 16.000. My Slip dream of the 10.000 ya. Oh ya oke. Iya, aku juga main game 10.000 ya. Aku biar gampang gapainya. Iya, rupiah kita menguat sedikit sih ya. Kemarin kan 16.600, sekarang 16.575 tipis. Tapi HSG kita luar biasa hari ini. Sampai gitu. Hampir 4% ya. Melambung jauh. 3%-an gitu. Terbang tinggi. Ini nanti mana yang menyesuaikan, rupiah kita yang menyesuaikan bisa menguat atau kok ISG kita yang melemah nih. Gitu. Karena kan mereka jalannya beriringan gitu. Rupiah melemah, ISG melemah. Rupiah menguat, ISG menguat gitu. Ini tapi menguatnya ISG menguat banget. Gitu. Sedangkan rupiahnya nguat tipis. Ya kalau rupiahnya menguat, kalau ISG-nya menguat tapi rupiahnya melemah berarti modal asingnya keluar nggak menuju ke instrumen lainnya di dalam negeri ya. Tapi kalau rupiahnya melemah, menguat, melemah. Kalau rupiahnya menguat, ISG-nya lemah, berarti ada modal asing masuk tapi nggak masuk ke pasar modal. Iya betul. Atau belum gitu. Ya dipindahin dulu ke mana gitu ya, bisa jadi karena kondisi dunia yang sedang gonjang ganjing. Roller coaster. Ditambah lagi perang tarif juga masih ya ini ya. Belum ada yang signifikan gitu ya, keputusannya gimana masih di situ. Gitu. Tapi kita lihatlah selama data-data ekonominya melemah, harusnya Donald Trump lebih memilih untuk menurunkan suku bunga ya. Itu angin segar juga buat kita kayak gitu. Tapi ada nggak sih kayak tren hari raya atau tren pasca hari raya? Biasanya kalau beres hari raya keagamaan. Habis hari raya emang pasca sih nanti. Bulan April. Iya, maksudnya ada tren tertentu gak sih biasanya kalau habis raya tuh setelah hari raya ya. Apa gitu. Ada sih biasanya kalau tren setelah hari raya orang-orang mulai lagi nih mengumpulkan uang kembali. Menempatkan kembali dananya di mulai pasar. lagi ya berinvestasi di pasar modal. Betul. Besok hari terakhir guys, siap-siap. Besok hari terakhir atau besok hari terakhir. Besok hari ya, terakhir Kamis. ya, hari ada satu lagi. Biasanya kalau udah menjelang libur panjang tuh
market suka slow down dulu ya. Hari terakhir juga buat Mbak Sandra kerja ya. Wow. Karena kan memang hari Jumatnya libur kan. Iya. Iya, Jumatnya Iya, libur, iya. Seninnya libur, Selasa libur, Rabu. Ya libur Kamis panjang Jumat terus. iya, Iya. libur. Hari Seninnya juga masih libur, Selasa nggak tahu deh masuk apa enggak. Libur karena Mbak Sandra akan menentukan kapan hari kerjanya dan hari liburnya sendiri. Iya. Iya betul. Aku tetap kerja. Iyalah, Bisa kalau menentukan nggak kerja Iya. gimana kita Mbak? meningkatkan ekonomi nasional ini? Asik. Iya. Semakin banyak Semoga dong bisa. pengangguran di dunia Iya. ini. Kan tujuannya semoga kita bisa menciptakan lapangan kerja. Ah, kan. itu dia. Iya, Jangan betul, lupakan betul, kita ya Mbak. Saya bisa lah ini nulis-nulis. Kamu kalau masuk ke itu juga jangan lupakan aku ya. Ke Kalau masuk itu. pemerintahan. Iya, nah Iya ini kan juga nih. akan ada Awas lo dok. info-info lagi. Ini loh. Info-info lagi juga kayak yakin aja. Takut. Enggak, aku akan jadi Iya. ini Info-info teman orang dari dalam. Kars selamanya. Nah, Oke. Ya, hari ini kan cukup kencang nih Mbak. Iya. Kalau yang koreksi Coba. ada nggak sektornya hari ini di tengah Di itu Penguatan riuk yang- pikuknya Iya. pasar ya. bergelora ini? dia Hijau semua. Apa tuh beda Yang dari paling tipis lain lah gitu? ya. Cuma Oke. satu, kesehatan. Paling tipis penguatannya. Oke. 0,1% doang nilai. Yang lain tuh di atas 2%. Oh iya? Dia cuma 0,1. Ya belum ada sentimen juga sih ya. Soalnya yang lain tuh lebih menarik. Iya, Sehingga betul. sektor ini agak dikurangi gitu. Cuman KFC yang naik dia 17%. Oh. Dia tahu. banyak amat. Iya. Apa ya dia? Hari ini Buyback dia. tinggi-tinggi. Enggak ada. Malah beritanya terakhir pemegang obligasi tolak pembayaran, tunda pembayaran. Belum ada sih, laporan keuangan juga belum. Ini Iya, agak iya. belum harus di Banyak like- yang akan cek kolesterol setelah kolesterol lebaran. Bener. Itu jadi modal sih untuk investnya sekarang dari sekarang. gitu, Iya. guys. Kalau Oke. lihat berita ekonomi hari ini kan Mm-mm. ada bukan sentimen, ada pernyataan dari Bank Dunia yang Mm-mm. menyoroti soal kinerja pajak Indonesia. Mm-mm. Itu Wow. menjadi validasi gak sih bahwa memang there's something wrong with our economic today gitu? Iya, banyak yang media itu lagi menyorot kita ya Indonesia ya, emang sedang ekonominya baik-baik aja. Itu juga termasuk juga pajak yang semakin turun kan kemarin pendapatannya seret ya, itu ya karena banyak bisnis emang yang lagi seret gulung tikar gitu. Banyak Banyak PHK pengangguran. di mana-mana. Hmm. Ya kayak gitu. Jadi ya kita Makanya will yuk see lah. orang-orang yang punya banyak duit yuk bangun perusahaan, bangun pabrik, hire, serap tenaga kerjanya, kita ready nih. apa beli Jadi produknya. jadi apa? Jadi ininya penyokong perusahaannya, Oh, Oke. supporter, biggest supporter ya. supporter, ya. apapun Semangat itulah kita bisa bantu. Iya. Betul, betul, Tunggulah, betul. itu kan lagi emang yang lagi dibikin Pak Prabowo ya. Iya. Menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Mm-mm. Makanya concern banget ke pangan sama hilirisasi energi ini biar bisa Mm-mm. menyerap tenaga kerja. Termasuk si Betul. Danantara ini juga biar bisa. Amin. Oh, satu lagi masuk ke BRICS, salah satunya juga untuk itu. Hmm. Biar bisa daya tarik asing juga. Ya mungkin tahu lah ya. Gak mau juga tergantung kali ya ke dolar Dolar. Amerika gitu. Ya udah kita Terpantau lah ya. tergantungnya selain kepada Tuhan yang Maha Esa, Pasti. juga tergantung kepada diri sendiri lah. Iyalah. Masa tergantung sama betul orang lain lah. sih? Iya. Kita berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Wah, Tuh. nasionalisme banget Aku ya. kira dia akan plot twist kemana gitu. Ternyata tetap di atas Ternyata kaki sendiri. inline. Lain ya. Panjangin doang ya. Inline. Sorry. Ya udah deh kita closing dulu. Besok deh. terakhir ya guys. Besok terakhir, semuanya. betul. Market sebelum kita libur panjang. Mhm. Banget. Jadi brace yourself karena besok sepertinya akan banyak darah. Masa sih? Banyak Tapi- aksi taking Itu tuh profit. kayak ini kayak belakang. Iya, ini salah ya. Ini bukan hari ini, Ilustrasi guys. aja. Iya, iya, iya. Ilustrasi. Buat Ilustrasi besok. kue lapis. Jangan ilustrasi buat besok, Pak. Kita tetap akan Optimis. Optimis. Iya. Kita Ya, tetap market excited turun untuk naik besok. wajar Apa lah. yang akan Oke, terjadi ya, turun besok naik juga wajar. ya. Baiklah, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Sandra. Terima kasih, HM sudah Edo. memberikan kabar-kabar kepada kita juga apa yang Lebaran terjadi libur pada kemana? pagi hari ini. Belum tahu. Oh. Mau ngajak kemana ke Edo? Mm-mm. Kalian kemana? Enggak mau ajak kemana. Mudik. Oh, mudik ya? Aku mau merekomendasikan Apa tuh? ke Kemana? Macet gak? Trans Snow Bekasi. Oh, menarik. Menarik Main sekali. salju. Iya. Menarik kan? Menarik, Oh, menarik. menariknya ini dong, senang dong. Menarik banget. Menarik banget. Ya udah kita Oke. ke
Brigadir Susan kali ini Yes. akan melaporkan kondisi jalanan. Kayaknya ini masih dari salah satu titik pantauan mudik ya. Betul. Operasi Daerah Ketupat. Operasi Ketupat Benar. yang sekarang juga sedang Pantura. berlangsung. Mungkin Mari ya. Kita cek ya. Jadi kita barengan sama Mbak Sandra menyapa Brigadir Susan. Selamat sore Brigadir Susan. Halo. Mohon maaf Brigadir Susan masih belum terdengar nih suaranya. Bener. Kita udah bisa lihat sih Brigadir Susan, tapi suaranya belum muncul. Selamat sore. Nah, kan kalau udah kedengaran suaranya gini kita bisa nanya jadinya. Susan, kalau gede mau jadi apa? Brigadir Susan pasti udah sering dibercandain kayak gitu kan. Tidak mungkin baru pertama kali. Sudah sering sekali ya. Udah gak ada Ya. katanya. Kalau dilihat dari backgroundnya kayaknya jalanan sudah cukup padat ini Iya. lalu lintasnya ya. Ramai ya hari ini. Ada jalur sekarang. Baik. Kalau begitu Brigadir Susan silakan dengan laporannya ya terkait juga dengan arus mudik sore hari ini. Monggo. Baik, terima kasih rekan-rekan dan selamat sore pemirsa. Titik di mana saya melaporkan pada sore hari ini adalah salah satu titik yang cukup rawan di Semarang, Jawa Tengah, yakni exit tol Rakyat, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, Oh, Jawa pemirsa, Tengah. titik ini Banyak yang mudik pakai motor. sudah mulai Itu udah pada terpantau mudik. masih cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dari jalur yakni Semarang Kota yang akan menuju ke arah Rakyat maupun Tegal. Pada sore hari ini memang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan terlihat bisa disaksikan bersama terlihat di traffic light ini antrian sudah mulai terjadi berkisar 250 meter di belakang traffic light dan didominasi oleh kendaraan kedua dan laju kecepatan berkisar 40 hingga 55 km per jam. Nah, sedangkan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya ya dari arah ke Malang, Kendal yang akan menuju ke arah Semarang Kota juga terpantau cukup padat didominasi oleh kendaraan roda 4 yang melaju perlambatan kecepatan kendaraan mulai terjadi dan dikarenakan setelah dari traffic light juga mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus dari gerbang tol Rapiak sendiri dan pemirsa dari arah exit tol Rapiak yang keluar menuju ke arah sana yang akan menuju ke arah Semarang Kota juga terpantau lebih padat namun masih dalam batas yang normal. Begitu yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Kendal masih terpantau cukup ramai dan lancar. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini perlu kami informasikan untuk berhati-hati karena kan kali masih menemukan beberapa kendaraan yang berhenti di bahu jalan mengarah ke arah gerbang tol Rapiak sendiri. Untuk itu kami mau berjanda para pengendara untuk tidak berhenti di bahu jalan agar tidak menghambat perjalanan bagi para pemudik lain yang akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa selanjutnya dari arah Semarang Kota yang akan berbelok masuk ke arah gerbang tol Rapiak pada sore hari ini terpantau relatif lancar dan terbilang normal pada sore hari ini. Namun sepantauan kami di lapangan memang perlambatan atau kepadatan ini terjadi dalam waktu berbuka puasa. Dari sepantauan kami kemarin memang mulai terjadi kepadatan dan juga perlambatan kendaraan di kawasan Cirebon masih terbilang normal dan pihak kepolisian sendiri akan melakukan rekayasa lalu lintas jika memang terjadinya kepadatan atau akan terjadinya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Salah satunya arus lalu lintas dari arah gerbang tol Rapiak yang akan berbelok ke arah sana ke Semarang Kota maupun Jawa Timur itu akan ditutup dan akan dibelokkan ke arah kiri menuju ke arah Kendal agar tidak terjadi pertemuan arus yang dapat menghambat perlambatan atau akan terjadi perlambatan kecepatan kawasan ini yang perlu diantisipasi. Dan perlu diperhatikan juga pemirsa berkaitan dengan kebijakan pembatasan operasional sudah berlaku untuk kendaraan ke atas dan mulai dari tanggal 24 dan akan berakhir pada 8 April mendatang. Untuk itu agar diperhatikan dan diikuti aturan yang sedang berlaku. Dan pemirsa pihak Jasa Marga dan Badan Usaha Jalan Tol juga sudah memberikan diskon tarif tol sebesar 20% dan berlaku selama 8 hari ke depan dalam 2 periode yakni
saat arus mudik dimulai dari tanggal 25 hingga tanggal 28 dan saat arus balik yakni akan dimulai dari tanggal 3 hingga tanggal 5 dan dimulai pada pukul 05.00 dan berlaku ruas jalan tol Trans Jawa dan juga Trans Sumatera maksud kami. Diharapkan dengan potongan diskon ini dapat mengurangi potensi kemacetan serta meringankan beban biaya perjalanan bagi para pemudik. Dan pemirsa, H-4 menjelang Lebaran, kenaikan arus mudik di jalur utara ini sudah mulai terlihat. Untuk itu kami mengimbau bagi Anda para pemudik untuk selalu dalam keadaan prima dan kendaraannya juga harus dalam keadaan baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berangkat mudik, tidak berlebihan membawa barang, serta kendalikan kecepatan kendaraan Anda ketika berada dalam perjalanan. Mudik aman, keluarga nyaman. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 dan SMS center kami di 9119 atau Anda dapat mengupdate di Instagram dari korlantaspolri.mgmc untuk mengetahui kondisi lalu lintas tersebut. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Susan juga hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya lancar tapi juga menyenangkan kondisi perjalanan para pemudik dan juga yang bertugas di jalan ya. Benar, sesuai dengan tagline Korlantas Polri yang penyelenggaraan mudik tahun ini tadi yang disebutkan Brigadir Susan. Boleh diulang kan? Mudik aman, keluarga nyaman. Betul. Terima kasih sekali lagi Brigadir Susan, selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam presisi. Mbak Sandra, ayo kita bareng-bareng kita tutup acara ini. Nah, tapi belum selesai ya, karena kita masih akan ada sampai jam 5:30 di Tiket. betul. Oh, iya. Kita belum Tutup evaluasi doang kan? gaya STY yang kembali Di membayangi permainan Apa tuh? timnas kemarin Oh, malam. Betul. Ya. Dan juga sebetulnya ada, kalau aku melihatnya ada beberapa potential goals yang sayangnya tidak jadi. Iya, baik di gawang Indonesia maupun di Bahrain ya. Betul. Tapi alhamdulillah kita menang. Seru. 1-0. Kita akan bahas bersama teman-teman dari Detik Sport nanti Detikers. Don't go anywhere, we'll be right back after the break. Stay tune hanya di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers yang sedang menikmati 3 poin yang sangat berharga untuk Indonesia. Yeay. Gue udah takut tadi lo bilang menikmati apa ya. Menikmati 3 poin ternyata. Emang harusnya menikmati apa lagi hari ini? Selain menikmati 3 poin kita bisa menikmati apa lagi I hari thought ini? you were going to say menikmati the food. Kan puas. Menikmati langit. Tapi sebenarnya ya, one thing that I realize adalah kemarin kan sebenarnya abis siaran tuh langsung buru-buru pulang biar bisa siap-siap untuk nobar di rumah. Nyiapin ya kan? kusuka. Betul. Terus langitnya tuh indah banget terus kayak aku punya pertanda kita akan menang hari ini gitu. Ternyata kemarin beneran menang ya. Benar, walaupun sebenarnya aku kayak bisa kita tuh 2-0. Bisa lebih bahkan dari 2-0. Tapi kan poinnya tetap 3 gak sih? Iyalah. Tetap. Nah kalau misalnya kita 10-0 gak jadi 5 poin gitu enggak ya? Enggak gitu. Yang akan menjelaskan kepada Kuarini dan kepada kita semua. Exactly. Ya. Ada Mas Bayu Baskoro dari Detik Sport di sini Yes. yang sudah hadir. Yang kemarin ini ya. Kemarin Mas Bayu ini sama Patrick Kluivert ini di bench barengan. Wow. Ya Mas ya? Aduh, jadi salah satu dong saya. Yang buka-bukain jasnya Patrick Kluivert. Soalnya beliau agak gerah kemarin ya. Panas, kecapean kayak Iya. kuyup gitu bajunya dia. Kenapa nggak ada fashion stylistnya ya Pak Patrick Kluivert ya? Kemarin tuh yang bilang, bos ini Indonesia bos. Udah gitu Tapi lembab lagi. genuinely asking apakah kalau pelatih itu emang harus suit and tie? Kalau Pada di saat Eropa pertandingan. memang normalnya sih mereka pakai jas seragam gitu ya. Oh. Cuma karena di Indonesia panas, jarang ya pakai Iya. Iya seragam bener. dasi seperti gitu. Karena Jadinya kan- gerah. Pelatih sebelumnya juga gak suit and tie juga ya. Kalau Enggak. STI kan lebih pakai kaos, lebih Iya. santai, Kayaknya lebih casual. pelatih Indonesia yang pakai suit and tie itu baru Patrick Kluivert Oh, ya sih? sebelumnya ada Sebelumnya apa? McManamy. Oh, Simon. dipakai ya. Ya, Ya, Rascot Land. iya, benar itu. Pulang undangan kali enggak? Iya, umumnya dari Eropa emang. Kalau di Iya. Eropa tuh ada
Ancelotti yang biasanya pakai Ya. Sedanta, Lippi, Zidane, gitu. Zidane, bener. Walaupun nggak semuanya ya Mas Iya, tapi ya. memang kalau di Eropa mostly pakainya suit and tie. Oke. Oh, belum ada yang pakai baju adat khas Indonesia. Waduh, kayaknya belum ada nih kayaknya Nah. pakai batik kan. KPR ya. Tadi Boleh ke dicoba. kondangan ntar. Oh iya bener juga ya. Mas Bayu, kemarin ini kita berhasil mengunci 3 poin Ya. di kandang dan yang jadi perhatian netizen pada akhirnya ketika Patrick Kluivert mau mencoba untuk less eksperimental gitu ya Iya. terhadap strategi yang digunakan gitu. Tapi Iya. pada akhirnya netizen malah menuduh bahwa ini mah balik ke settingan kayak STY gitu. Walaupun kita nggak counter attack banget ya. Iya. Tapi berasa nggak sih ada kayak ini gaya permainan kayak STY nih kemarin ketika Oh, timnas bermain. lebih bener sih, terutama di sektor pertahanan ya. Kita yang pertama tuh Kluivert debut kan dia pakai 4 back. Ya. Sekarang balik Jadi ke 3. balik lagi ke 3. Yang mana itu emang Formasi lama ya. Iya. Iya. Ada Hafner, ada siapa? Ada Rizky Ridho dan juga sama Abang Kapten Jai. Bang Jai. Benar. Nah, ternyata D3 itu mereka udah klop tuh, udah cocok. Habis itu kan mereka nggak main ke depan tuh bertahannya tuh, lebih ke jaga pertahanan. Benar. Nah, itu mana itu polanya STY. Ya. Beda banget kalau kita lihat waktu awal-awal tuh pas Australia Ya. main 4 back, Benar. dua sayapnya maju tuh. Benar. Tengahnya lowong, kena serangan balik, kelabakan dong. Iya, Iya. dan yang main bukan 3 orang itu juga Iya, ya. kan Hafner lagi akumulasi, Hmm. Ridho cadangan, Iya. malah Mes sama Dix yang maju. Iya. Tapi akhirnya justru kita kebobolannya banyak karena Benar. kena counter attack di tengah, Ya. kelabakan untuk belakang. Dan untungnya kita juga punya pemain baru nih, Joy Pelupesi. Benar, yang Nah. kemarin mainnya bagus banget. Nih dia debut, Seru padahal ya. debut Iya, tuh debut. pertama juga di Indonesia. Iya, iya, Tapi iya. ternyata bisa ngebuktiin, nih yang DM yang kita cari tuh kayak gini. Hmm. Yang bisa jaga pertahanan, gelandang bertahan. Ketika si Pelupesi jaga tengah, pertahanan sama tengah, Tom Haye enak buat Naik. alirin bola. Iya. Akhirnya kan dia lempar Bener. bola jauh di lari marching, Langsung. umpan pendek gol. Iya. Gitu. Rata-rata semua pemain timnas kemarin cukup baik sih penampilannya ya. Iya. Terlepas dari beberapa kesalahan, finishing dan segala Betul, itu udah macam. memang masalah lama. Tapi dengan berhasil mempertahankan 1 gol lebih unggul tuh udah keren sih kemarin. Iya, karena kan kritik kemarin kan kita kebobolan 5 nih. Iya. Tapi Betul. dengan formasi 3 back kita bisa kok mempertahankan keunggulan 1 poin, 1 gol sepanjang pertandingan, dan itu sih menurut saya luar biasa ya. Tapi menurut Mas Bayu, kemarin itu Bahrain tampil kurang ngotot atau memang pertahanan Indonesia yang cukup rapat kemarin sehingga berhasil menahan gempuran. Oke, kalau untuk yang babak pertama sih kalau saya lihat Indonesia lebih oke ya mainnya ya. Jaga pertahanan oke, mainin alirin bola oke. Terus juga Tom Haye enak ngalirin bola karena ada si Joy Pelupesi jaga gelandang bertahan. Akhirnya bola bisa ngalir, kita bisa kontrol bola hingga terjadinya gol. Di babak kedua Bahrain mulai nyerang tuh. Karena mereka kan butuh gol tuh karena memang butuh nyerang juga. Nah, ini juga ada pelajaran penting nih dari Patrick waktu pas di Australia dia telat ganti pemain. Betul. Yang ini ketika lihat Tom Haye agak kendor, Langsung diganti. berhasil. Ivar Jenner masuk. Benar. Yes. Terus juga yang untuk depannya karena kan Tom Haye ditarik, depannya untuk ditambahin kakak Ricky Kambuaya masuk. Benar. Wah, itu dia terbaik. Itu Belok-belok. performanya luar Oke biasa banget. tuh Kalau ya. gol aja tuh Hampir keren jadi tuh. gol kemarin Asis tuh, iya. Trivelanya luar Kayaknya biasa itu jadi tuh. gol terbaik buat Indonesia sih. Iya buat itu Indonesia. umpannya enak Iya, banget. umpannya enak banget. Ya, benar, sayang benar. aja Rangers tidak masuk. Momennya belum. Belum momennya. Belum Iya. momennya juga gitu. Tapi sama kalau kita ngomongin soal strategi yang kemarin digunakan untuk melawan Australia dan juga yang sekarang melawan Bahrain gitu ya. Apakah memang sebenarnya kita tuh udah formasi yang pakem dan kita udah pasti oke ya formasi yang sebelumnya aja gitu. Atau memang sebenarnya kita harus lihat dulu siapa lawannya gitu. Tergantung Iya, lawan. karena kan untuk fondasi dasar kan kita memang nggak bisa dipungkiri ya ada peran STY dalam bangun tim selama fase kualifikasi ini. Iya. Yang mana chemistry di antara pemain pun udah klop juga dan juga taktikal pemain mereka pun juga udah ngerti yang dibawa STY. Nah, ketika tiba-tiba si Patrick mengubah itu sesuai pakemnya dia pas awal Australia ternyata ambiar kan. Akhirnya mungkin kita coba lagi sesuai kondisi material pemain yang terbiasa gayanya STY dengan formasi 3 back. Ya. Akhirnya Berhasil. hasilnya luar biasa, cukup bagus. Cukup kokoh pertahanan Cukup kita kokoh kemarin. karena yang kita kan banyak ngambil back nih dari luar ya karena emang pertahanan kita emang kendor dan itu yang dikuatkan STY dalam Iya. fondasi-fondasi sebelumnya. Betul. Oke, oke. Karena kita juga nggak terlalu banyak
Ya jadinya menyesali kemarin di Australia kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu ya. Iya, karena ya itu mungkin karena Patrick Kluivert mungkin pede kali ya dia. Wah, ini pemainnya dari Eropa nih, mungkin udah klop dengan gaya bermain Eropa yang emang back sayapnya tuh pada maju. Tapi ternyata pas serangan balik kedodoran karena ya berbagai macam faktor seperti itu. Atau sebetulnya mungkin simply ini belum momen yang tepat untuk eksperimen. Karena kan ini debutnya juga gitu. Iya, kemarin ya. Kemarin ya. Mungkin dan setelah itu dia belajar akhirnya tahu kalau ternyata kondisi pemain ternyata lebih cocoknya gaya seperti ini. Akhirnya dicoba diterapkan dan dia mendengarkan masukan-masukan dari penggemar, dari tim, akhirnya diterapkan. Ya syukurlah, puji Tuhan hasilnya kita seperti ini. Kayaknya kalau netizen Indonesia nggak didengerin nggak mungkin. Wah, terlalu kuat. Udah lihat belum suaranya. postingan terakhir Patrick Kluivert sebelum postingan kemenangan? Itu komentarnya 85.000 itu dia. Langsung saya di situ. Kayak menyumbang ya. Rame, betul. Karena suara rakyat itu, suara masyarakat. Kita coba analisis gol kemarin, Mas Bayu. Termasuk juga mungkin beberapa peluang yang kemarin tercipta. Kita coba mundur ke belakang ya. Karena ini TV-nya kece banget. Iya. Karena ini sebenarnya juga live. Jadi kita mainkan lagi kemarin pemain-pemain untuk bisa menciptakan gol kayak kemarin lagi. Kita coba lihat beberapa gol yang tercipta. Beberapa gol yang tercipta. Ini yang bahaya nih, Ali Madani nih nomor 7 nih. Ketabrak. Nah, Bahrain nih kekuatannya Bahrain sebenarnya adalah tembakan jarak jauh, Mas. Jadi yang nomor 7, nomor 8, 12 tuh emang dia spesialisnya tendangan jarak jauh dan kita bisa meredam itu. Tiga back. Jadi kita emang gak ngasih ruang mereka di 3/4 lapangan. Jadi akhirnya mereka kesulitan buat ciptakan peluang. Nah, untuk yang gol pertama ini ya. Nah, ini juga salah satu yang mungkin agak membedakan sedikit dengan STY ya, dengan Patrick Kluivert lebih banyak bola direct langsung. Karena untuk membongkar tengahnya Bahrain yang agak padat di tengah. Ini kan padat banget nih orang. Agak ada 6 orang di tengah lapangan. Nah, ketika Tom Haye ngeliat si Marceng lari, langsung lari dia bisa ngoper. Nah, itu yang namanya bola direct langsung. Dan Marceng cukup jeli ya melihat peluang tersebut langsung segitiga gitu. Nah, ini juga oleh ini salah satu kepingan kita yang kurang di era STY karena kita nggak punya striker yang emang tajam dan keep bola bagus, speednya oke. Dan kita beruntung dapat oleh Romeni karena dia udah paham, tinggal tahu arah bola kemana, arah kawan kemana, tinggal contek aja. Benar-benar tinggal contek aja akhirnya ya. Ini ya pas aja gitu momennya semuanya gitu ya. Banyak banget tuh hampir pemain Bahrain tengah. Akhirnya Tom Haye ngelempar langsung ketika ngeliat Marceng lari, langsung kirim bola ke sana. Iya. Pretty gitu. Clean gitu. Clean, ya. Dan kedewasaan ini juga peluang lainnya yang tercipta buat Indonesia. Ini Kevin Dix ya. Kevin Dix dari sisi kanan. Di kanan, dia direct tapi hampir kurang finishingnya mungkin perlu diperkuat lagi nih kawan Marceng. Ini masih di babak pertama ya waktu itu ya. Menjelang akhir babak pertama tuh ya. Buat Mas Bayu siapa kemarin man of the match-nya? Saya sih suka Joey Pelupesi sih. Karena dia ya? bisa benar-benar jaga keseimbangan lini belakang sama lini tengah. Jadi fungsinya dia adalah ketika lawan mau masuk pertahanan dia jegal dulu. Kalau dia rebut bola, kasih pendek, umpan-umpan pendek. Ini yang membedakan Joey Pelupesi sama Nathan ya. Ketika Nathan dia lawan Australia dia cukup mobile, tapi ketika bolanya kerebut susah diambil, justru kecolongan. Nah, Joey Pelupesi ini menjaga keseimbangan lini tengah timnas. Jadi dia tinggal rebut, oper bola Tom Haye, udah Tom Haye ngalirin aja gitu. Sepakat. Termasuk ini juga penyelamatan dari Rizky Ridho. Nah, ini juga sangat Rizky Ridho juga bagus sekali. Ini save seharga kemenangan ini. Kalau nggak ada Rizky Ridho, bobol kita ini. Itu save seharga Alessandro Nesta, guys. Yang membuktikan bahwa Rizky Ridho tuh udah pantas banget sebenarnya mainnya di Eropa ya, Mas. Iya, ini udah bisa membaca. Dan beliau tenang sekali. Karena emang jam terbang tinggi, di klub juga status kapten timnas, kapten Persija Jakarta. Jadi secara kematangan sangat oke Rizky Ridho, meskipun usianya masih muda ya. Jadi menit bermain tuh does really matter ya, Mas. Sangat penting. Nggak sesederhana cuma dia ada di klub mana atau seberapa mentereng liga tersebut, tapi juga bisa dilihat dari menit bermain. bermainnya. Karena kan tekanan dan atmosfer beda ya. Terus juga pressure bagaimana menghadapi lawan yang berbeda-beda, bagaimana untuk mengantisipasinya. Jadi itu sangat penting untuk sekalian mengolah mental, mengolah skill
dengan pertandingan Mengolah yang ada. emosi juga termasuk Betul gak sekali, sih iya. gitu. Betul. Kemarin ada yang sempat ini juga dari hampir Mas. kehilangan momen gara-gara emosi atau terlalu menggebu-gebu atau nggak tahu, kalau aku ngeliatnya kayak nervous gak sih gitu. Kayak kalau di lapangan tuh nervous gitu. Kayak Atau misalnya apa? Jatin Abra emosional tapi emosionalnya bagus, dia disalurkan Iya. dengan cara sangat luar biasa, Nah. menyekel bola. Berhasil tanpa kartu ya. Iya, dan ketika dia berhasil melakukan sesuatu, dia pacu Iya. penonton. Woi, keren, woi, Iya. maju lagi. Bener. Jadi itu lebih bakar semangat pemain sama Iya. penonton. Dan itu justru jadi mental untuk Bahrain. Akhirnya, Iya. wah gila tekanannya gede banget nih. Banyak Betul. yang dukung segala macem. Kayaknya udah terkenal deh kalau main di Indonesia ya udah pasti akan dapet tekanan dari penonton Iya, juga itu gitu. dia. 78.000. Iya, Waduh, betul. tekanan, dan Bahrain gak ngambil tiket nonton Oh, di sini. 78.000 ya total Iya. kemarin. Iya. Bukan Kemarin 49.000. dikasih tahu Total sama ini stadion. Oke, Ah. kapasitas ya. Kapasitas ya, mungkin 70.000 lah kasarannya ya. Dan Bahrain gak ngambil jatah away-nya mereka. Iya. Iya, iya. Kalau dilihat dari penampilan teman-teman di Punggawa Timnas kemarin, siapa yang kira-kira kemampuannya masih belum optimal ditunjukin? Mungkin kalau yang belum optimal, mungkin kayak Kevin Dix ya? agak kurang dia, karena ketika udah pegang bola suka lip, bola kerebut. Padahal secara pergerakan udah oke, cuma untuk eksekusinya agak kurang dari Kevin Dix. Sama mungkin Marceng sih. Marceng kita finishingnya kurang. Kita akan kembali lagi ke GBK. Enggak dong. Salah Ike. Lu repot ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kemarin itu juga jadi peluang kita untuk bisa menambah Ya. keunggulan Nah, ya. iya. Cuma memang ya namanya bola itu juga nggak lepas dari faktor luck sebenarnya. Betul. Sebenarnya pemain bisa 4-0. 3-0 paling memungkinkan sih. 3 lah ya, Iya, karena iya, shot on 3-0 goalnya lah. 3 ya. Iya. Iya. Dari 7 shot 3 on target kita. Benar. Targetnya. Apa aja yang harus dievaluasi dari kehilangan kesempatan kemarin? Ya mungkin perbanyak finishingnya sih, terutama untuk Marcelino ya, bagaimana pengambilan keputusan dia memang harus lebih optimal lagi. Karena yang gol pertama itu kan sebenarnya pengumpulan bagus tuh, keputusannya dia ya untuk memberi umpan, gak maju terus, itu sebenarnya udah oke. Nah tinggal finishing, bagaimana dia mengoper bola dan menendang bola di situasi yang tepat, itu yang perlu ditingkatkan sih. Iya. Tapi dari permainan timnas kemarin, seperti apa reaksi Kluivert dalam hal strategi yang membuat ini jadi lebih baik daripada yang sebelumnya gitu, Mas? Iya, itu dengan dia mulai mendengarkan para pemain untuk bermain yang pola yang sebelumnya dibiasakan para pemain timnas untuk bermain. Akhirnya dia mulai memahami ternyata pola permainannya nggak sesuai dengan yang dia terapkan di awal-awal. Kita coba back ke yang sebelumnya dan ternyata itu works, hasil. Tapi mulai kelihatan gak sih bahwa ini beda nih, maksudnya kayak apa yang membuat ini kayak beda ternyata ya ketika dikomandoi sama pelatih yang ini daripada pelatih yang sebelumnya gitu misalnya, udah kelihatan belum? Kalau untuk ini sih Kluivert belum sih, karena kan baru 2 ya, sedangkan STI kan jam ininya panjang. Mungkin kita bisa lihat lagi ke depannya seperti apa untuk pola permainan Kluivert, tapi yang jelas pola-pola penguasaan bola dan juga umpan-umpan direct itu mungkin yang bakal lebih diutamakan oleh Kluivert ketimbang STY yang lebih build up dari belakang. Iya. Tetap ketara ya perbedaan. Iya. Menaruh pionnya lah. Iya, bola-bola yang mau dikirim apakah mau bola tag satu kaki atau mau langsung ke depan nih. Gitu sih. Kalau dilihat dari siapa-siapa yang mengisi setiap lini kemarin ketika starter dan kemudian hasilnya seperti itu, rasa-rasanya puzzle untuk skuad timnas nih udah cukup lengkap ya Mas. Sudah cukup dengan kedatangan Ole terutamanya dan juga Jui Palupesi. Tapi secara kedalaman skuad apakah kita masih butuh lagi untuk bisa disuplai? Mungkin kalau untuk yang dibutuhkan mungkin bagian depan ya untuk bisa melapisi si Ole Romani ini. Karena kan mungkin Rafael Stark bisa sebenarnya. Tapi performanya kan mungkin agak angin-anginnya meskipun mencetak gol di markas Bahrain. Iya. Tapi ya mungkin untuk yang sekarang menurut saya sih yang bagian depannya mungkin perlu ditingkatkan sih. Bagian depan masih ada potensi kita melakukan naturalisasi kah atau dari dalam negeri untuk ada yang berpotensi? Dalam negeri sih sebenarnya kita kan udah manggil kayak Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, tapi mungkin belum dikasih kesempatan untuk main lebih banyak ya. Baru Ramadan Sananta cadangan, tapi untuk yang kayak Septian tuh belum dioptimalkan. Padahal dia salah satu lokal yang oke di Liga 1 saat ini. Iya ya, Septian ya. Ya karena memang juga laga yang dilakoni ini sisanya sangat krusial semuanya. Ya. Terutama nanti ketika melawan China di GBK pada 5 Juni. Betul. Ya itu yang terdekat ya, kita di 5 Juni juga.
home juga Iya. gitu. Karena kalau kita menang lawan China, kita bisa mengunci 4 besar. 4 besar Iya. ya. Apapun yang terjadi pada Bahrain, kita bisa dengan selisih 3 poin itu Iya. sudah bisa dipastikan kita mengunci posisi 4. Iya, karena kita menang head to head Oh iya dengan benar, Bahrain. head to head lawan Bahrain ya, Iya. benar. Atau kalau seri ya tergantung nanti Bahrain menang apa enggak Iya. ya selanjutnya ya. Karena Jadi mas posisi sekarang selisihnya baru 3 ya di soalnya tangan ya. kita semua untuk nasib ke Piala Dunia ini. Iya. China untuk sendiri walaupun posisi berada empat. di posisi terbuncit saat ini Iya, juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Iya betul. Apa yang harus dipersiapkan menuju ke Juni nanti Mas? Mungkin Kira-kira? ya jangan lagi coba-coba formasi yang diubah lagi ya. Karena kesalahan pertama LTY waktu di kandang China adalah dia merubah formasi yang sebelumnya udah dipakai. Hmm. Di otak-atik di China justru Betul. akhirnya kita Ya, kalah. gagal di Kebobolan situ 2 gol ya. lebih dulu. Betul, Tapi betul. tidak menjadi batu sandungan juga buat kita nanti tuh kayak backfire jadinya karena lawan sudah mudah membaca tipikal permainan kita gitu. Enggak sih, mungkin karena dia emang butuh kemenangan juga, tapi kita kan juga bisa mengantisipasi itu. Belum lagi tekanan dengan penonton yang sangat besar. Menurut saya sih China juga agak jiper juga ketika main di sini, main terbuka. Wah, agak Kemarin susah. di GBK langsung gak Mas? Saya di live reaction aja. Ya. Saya nonton nobar di atas. Oh, Sorry, sesi iya. 2. Mau nanya soalnya gimana pas ngelihat koreografi La Grande kemarin gitu. Wah iya. Tapi itu cukup ini ya, bukan cukup bahkan sangat menambah daya gedor pemain juga sebagai Iya. pemain ke-12 gitu. Betul sekali, kan kita emang terkenal ya dari beberapa pertandingan kandang kayak lawan Jepang ada Godzilla, sekarang ada Elang. Emang itu Kira-kira Cina sebagai apa ya nanti ya? Nah, itu nanti kita lihat seperti apa untuk China. Dari dimsum kayaknya Pak dimakan Garuda. Dimsum ya, dimsum dimakan sama Garuda. Ya. Wah iya, aduh, enak Atau loh. panda dicakar sama cakar Garuda. Iya, bisa jadi. Nggak apple to apple ya dimsum. Lu juga dimsum tuh kayak Garuda makan dimsum tuh cupu banget rasanya. Daripada panda makan bambu runcing. Iya, susah juga Susah ya. Bener dong. juga ya. Panda makan bambu runcing ya. Iya. Ada agenda lagu uji coba gak sih sambil menunggu Juni nanti? Oh, sejauh untuk ini sih timnas belum ada senior? informasi untuk ada uji coba atau enggak ya. Mungkin bakal dikembalikan ke klub karena kan emang bakal Betul. menghabisi akhir musim di klub. Dan agak sulit juga ngumpulin pemain di luar ini ya. Iya. Karena kan mereka kan karena patokannya jadwal Eropa jadi memang Betul. saklek sama jadwal Eropa. Jadwal Selesai bulan Juni udah. Benar. Jadi ketika mereka kembali ke timnas tuh pas ketika kompetisi di Eropa berakhir. Jadi hopefully sih sebetulnya udah kepalanya udah di timnas dulu gitu. Iya. Ya, Jadi untuk saat kita itu. balik ke Fokus. klub, pemulihan recovery, main-main dengan klub, musim kompetisi selesai, balik lagi ke timnas untuk bulan Juni. Timnas. Mas Bayu Iya, udah iya. update belum gimana kondisi Miss Hilhers? Untuk Miss Hilgers, tahu saya kan udah balik ke klub ya. Iya, karena langsung sakit. balik ya Iya, setelah kemarin sudah dari balik. Australia. Iya. Apakah ada cedera yang serius gitu? Mungkin maksudnya? kalau menurut saya sih lebih karena dia kelelahan, karena perjalanan jauh, terus juga adaptasi kan karena emang lingkungan dia biasa di Eropa zona 4 musim main ke Indonesia yang panas, Tropical, yang 2 tropis, keringetan, akhirnya capek, butuh air, kram. Jadi emang cedera dia, emang punya riwayat panjang cedera. Iya. Walaupun cukup jadi pemain andalan di 20 tapi ya Iya, faktor jarak yang cukup jauh itu juga menambah pengaruhi iya. kelelahan dari Miss ya? Miss Hilgers dan juga itu tadi faktor riwayat cederanya Miss Hilgers yang emang cukup pelik ya. Paling jauh kalau nggak salah tuh dari Belanda ke Australia waktu itu ya. Iya, 28 27 jam. Iya. 27 jam. Ya. Wow. Ada ya. proses Jet jet lag lag, segala iya, macam. betul. Nah, itu mau pengaruh ternyata ya. Iya. Pasti kram-kram otot mungkin di pesawatnya Iya, tidurannya salah posisi. posisi. Mungkin kita update sedikit soal bagaimana peluang sampai nanti akhirnya bisa melanjutkan ke babak selanjutnya, Mas. Ya. Kalau peringkat kedua kayaknya akan sudah pupus ya. Agak berat sih Agak kalau berat sekali. ada kemungkinannya tetap Mas. Masih ada masih secara ada. hitung-hitungan tapi rasanya sulit ya. Sangat Melihat sulit. Australia sepertinya akan Iya. mengunci posisi Si kedua. kedua. Iya. Untuk 3 dan 4 untuk bisa lolos selanjutnya Indonesia kan butuh 3 poin lagi nih Iya. untuk mengunci gitu ya. Iya. Nah setelah 3 dan 4 berhasil dikunci, laga apa selanjutnya yang kita bisa Kita kalau lakukan bisa nih? masuk nembus babak keempat, kita melaju ke kualifikasi ronde keempat. Oke, Di situ kita akan menghadapi tim 3-4 dari grup yang lain. oke. Masih di Asia tapi ya. Iya, Asia. Untuk saat ini, Proto 3-4 yang di grup lain kebanyakan Timur Tengah, Mas.
Ada Uni Emirat Arab, ada Oman, ada Irak, tinggi semua. ada Qatar, sama Wah. Arab. Nah kita bakal kemungkinan besar akan menghadapi tim-tim Timur Tengah lagi. Baik. Terutama Qatar yang mana kita punya riwayat buruk menghadapi Qatar. Jadi bukan laga yang mudah ya. Iya. Bukan laga. Ini berarti berapa tim yang akan berlaga untuk babak keempat? Untuk babak Total? keempat ada 6. 6. Dari 6 ini cuma 3 yang diambil atau berapa? 2. Oh cuma 2. Iya. Cuma Jadi dia 2. dibagi grup. Oke. Di satu grup 3 tim. Oke. Yang atas Yang paling atas doang diambil. yang Iya. maju ya. Wah, Iya. berat tuh. Jadi sangat berat. Jadi itu laga pertandingannya cuma sekali doang. Jadi mereka total cuma main 2 pertandingan. Wow. Satu Oh, grup. home away. Enggak ngomong ya 1 pertandingan aja. Oh iya. Pertandingan melawan satu-satu Iya gitu betul. ya. Di Itu tempat drawing netral. lagi berarti nanti Drawing lagi. siapa yang melakoni laga Iya. away apa tandang gitu ya. Di drawing lagi. Iya. Laganya netral kok cuma sekali main. Oh tempatnya netral. Iya. Oh berarti dalam satu grup ada 3 tim. Iya. Ini mainnya cuma sekali. Iya. Jadi satu kali ketemu sekali. pertandingan aja. Iya. Enggak 2. Oh. Dari situ langsung ketahuan nanti siapa yang akan menduduki posisi pertama. Iya. Berarti banyak-banyakan gol dong ya. Iya dan poin. Kalau bisa Iya. kita menang 2 kali udah dipastikan masuk Piala Dunia. Oke, baik. Tapi kalaupun misalnya gagal mencapai posisi pertama masih ada kans nggak? Kalau kita di posisi buncit kita gugur. Tapi kalau kita posisi runner up kita maju ke zona playoff. Lawannya 2 tim CONCACAF Amerika Utara, dari Afrika 1, dari Oseania 1. Yang diambil berapa banyak tuh dari situ? Dari Dua playoff itu? juga. Oh, 2 juga. Iya. Tapi itu pertandingannya tetap satu-satu juga ya? Satu-satu juga. Oke. Still a long way to go tapi Masih kita sangat panjang Dan ya? kalau seperti diingatkan kita ini satu-satunya tim yang bertarung dari ronde pertama iya juga ya. lawan Brunei. Jadi kita perjalanan kita Oke, sangat-sangat panjang. panjang. Panjang banget. Panjang. Terima kasih Coach STY. Terima kasih juga buat Coach Patrick Kluivert yang membawa keberlanjutan ini Iya, ya. Mudah-mudahan betul. nanti di laga-laga selanjutnya masih bisa tetap dipertahankan konsistensinya. Ya berharap yang terbaik lah buat Amin. teman-teman di timnas Kita Indonesia. kirimkan lagi energinya gitu. Kirimkan Karena energi dan dukungan dan doa Energi, supaya mimpi dukungan, kita ke doa. Piala Dunia Amin. bisa terwujud. Amin. Amin. Ya, Walaupun pokoknya- pada akhirnya apapun hasilnya nanti yang penting teman-teman kasih 100% kita selalu dukung pasti Iya. ya. Betul. Ini pemberitaan yang bagus kalau tiap ada timnas yang main tuh. Gitu. Kalau menang Tetap menunjukkan kita tuh sebagai as a nation gitu. Betul. Oh, iya, iya, Sepak bola menyatukan itu dia. Menyatukan Selalu. segalanya lah gitu. baiklah. Terima kasih banyak Mas Bayu Wah, Baskoro. sama-sama Mas Sudah Jatin, mampir. Mbak Ezra, makasih Oke. banyak. Mas Justin dong dibilang. Bener Justin ya? Iya benar. Aduh, Justin Bieber. Justin Bieber. Oh kemarinnya hampir, aduh. Oke. Guys itu Oke. tulisannya dihapus saja karena nanti ketahuan gitu ya. Dan habis ini kita akan Ngomongin menuju soal ternyata nggak cuman perut kita aja yang bagus untuk berpuasa. Tapi ada juga puasa-puasa lain yang juga bagus untuk masa depan kita, terutama keuangan kita, Kak. paling hafal ini Eza kalau soal keuangan mah. Puasa. Sampai kaget sendiri. Mas Bayu, Hah? kita punya tagline. Ya. Kalau misalnya bilang detik sore, ya Mas Bayu balas dengan Nggak cuma hore-hore. Udah apal Wah, dong. udah diberi Bikin ini. terbaik. Terima kasih Mantap. banyak. Kalau gitu kita Yoi. tutup segmen ini. Abis ini kita akan ke Sunset Talk. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. This is Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yes. Dan di segmen terakhir ini ada sebuah sesi muhasabah yang akan kita lakoni ya kembali. Terutama buat yang di bulan Ramadan ini bukannya berpuasa menjaga hati atau emosi atau nafsunya, tapi malah sering lapar mata nih kayaknya. Ya kan, beli tajil dari gorengan, buko pandan, kolak, biji salak, kue lapis, Datang kue ke cucur. mall dengan kondisi saldo lagi gendut-gendutnya karena habis dikirimin THR. Keren, Langsung borong semuanya. mantap. Padahal ada masa depan yang menanti. Itu dia. Kayaknya bulan Ramadan ini juga cukup cocok ya untuk ngomongin soal kayaknya ada makna-makna dari berpuasa juga yang bisa kita ambil gitu. Kita tarik juga maknanya untuk masa depan kita, untuk kondisi finansial yang lebih baik di masa depan. Wih, gitu. luar biasa sekali. Tema yang luar biasa itu akan disampaikan oleh
Ustadz Firman Marihot. Tiba-tiba jadi Pak Ustadz hari ini. Ada Pak Firman Marihot, Chef Digital Officer dari Investasiku hari ini yang hadir. Selamat datang kembali di Detik Sore Pak Firman. Ya, makasih Mas Edo. Luar Makasih, biasa Mbak sekali Esa. kita melihat tema hari ini tuh lagi-lagi kena tampar kita kayaknya ya. Betul. Berpuasa maknanya untuk masa depan finansial yang lebih baik. Iya. Kenapa Pak Firman memilih tema ini? Yang pertama ini karena lagi bulan puasa ya. Mm. Nah, dan sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, Mm. Lebaran. Nah, tetapi sayang sekali kalau seandainya makna berpuasa ini kita tidak tarik pembelajaran terkait masa depan finansial kita. Mm. Nah, karena kalau kita bicara tentang berpuasa, itu sebenarnya bukan hanya menahan lapar ya, haus ya, lalu menahan keinginan misalnya yang jiwa, pikiran dan lain-lain seperti itu. Tapi sebenarnya bulan puasa ini sebenarnya pelatihan intensif untuk melatih terkait yang kita punya misalnya keinginan yang belanja dan lain-lain. Foya-foya. Bersenang-senang. Tapi tujuannya tuh sebenarnya lebih ke arah kontrol ya, penguasaan diri. Jadi sebenarnya bulan puasa ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk kontrol diri kita, penguasaan diri kita. Yang sebenarnya ini paling penting kalau kita mau bicara soal masa depan finansial yang lebih baik. Nah, makanya tema kita adalah makna berpuasa untuk masa depan finansial yang lebih baik. Tapi memang kerasa sih sebetulnya ya. Kadang-kadang kalau dipikirin bulan Ramadan itu akan lebih hemat lah. Karena kan makannya cuma sehari 2 kali. Itu pun cuma sahur sama buka. Biasanya 3 kali. Abis gitu biasanya kalau sehari itu ada ngopi. Kalau bulan puasa tuh kayaknya agak bingung tuh ngopinya jam berapa. Tapi ternyata setelah dicek lagi pengeluaran malah jadi lebih banyak tuh di bulan Ramadan. Nah, di situ yang perlu dilihat lagi. Pribadi banget. Ya kan kita harus berangkat dari keresahan. Diri sendiri ya. Nah, karena biasanya ketika berpuasa seperti itu kan waktu berbuka ini, tuh cari makanan yang lebih mewah. Karena ibaratnya kan Reward. wah ini kan kesempatannya kan nggak setiap bulan nih gitu kan. Betul. Tetapi sebenarnya ada banyak juga di saat berpuasa ini, bulan Ramadan ini, ya mereka merasa bahwa biaya makannya lebih murah, lebih hemat. Kenapa? Karena dia hanya makan di saat saat sahur dan saat berbuka gitu. Mana ada ini Pak, sahur khas Jaksel Nah, di pagi sore. nah Aja ada tema-tema topik-topik itu yang membuat jadi lebih mahal. Tetapi kalau misalnya makna yang sebenarnya dengan kita dengan berpuasa ini kita malah bisa hemat. Kebanyakan orang tidak bisa berhemat. Kenapa? Karena makannya hanya saat dia sahur dan berbuka. Nah, ini sekaligus menggambarkan sebenarnya bahwa hidup sederhana ya itu nggak bisa membuat kita nggak perlu menderita untuk hidup sederhana. Udah terbukti dari mana? Ketika kita berpuasa, buktinya kita bisa tuh makan di saat kita sahur dan saat berbuka, hidup lebih sederhana, lebih menghemat, dan kita kan nggak menderita gitu loh. Ya nahan-nahan di saat itu ya itu bagian dari latihan ya. Ibaratnya kita latihan untuk menahan lapar ya, untuk kita menahan keinginan yang lebih. Tetapi ketika misalnya berbukanya dengan makan yang mewah, nah problemnya di sana tuh. Jadi berbuka ala Jaksel, ala macam-macam tuh. Sahur. Sekali-kali mah nggak apa-apa ya Pak. Tapi Sekali-sekali nggak apa-apa. takutnya keterusan. Ya. Jadi gimana nih Pak? Kita harus seperti apa yang sebaiknya kita lakukan biar sejalan gitu. Sejalan dengan makna berpuasa seiringan tadi Ya, gitu ya. karena gini, kan sebenarnya puasa itu kan melatih kita menahan diri. Nah, artinya hampir sama dengan melatih kita belanja. Ya. Kebanyakan dari kita kan kalau misalnya kita ada sesuatu keinginan ini kita lolos-lolosin aja. Jadi ada keinginan misalnya pas lagi ada diskon langsung check out tuh. Ya, lalu misalnya teman misalnya menampilkan barang baru. Nah, itu kita langsung tergoda, kepingin langsung tuh. Kayak Pak Firman bisa ngebaca pikiran gue. Iya ya kan. Semua yang disampaikan tuh kayak I've been doing that for all Ages. this time. Nah, tetapi kan dalam bulan Ramadan ini sebenarnya kita kan dilatih apa? Meski lapar kita bisa menahan, ya. Meski haus kita bisa bersabar, ya. Nah, artinya apa? Seharusnya kalau kita bisa menahan lapar, harusnya bisa dong menahan kita nggak belanja yang impulsif. Nah, Nah, bisa dong. ini penguasaan diri nih.
Tiba-tiba Nah, langsung kalau ini insya udah Allah. bisa, itu adalah awal Dari kehancuran. Tapi bener ya Pak, bisa jadi itu awal dari kehancuran gitu. ketika kehancuran orang, bagi mereka yang hidupnya terlalu misalnya iya, yang impulsif Benar. ya. Iya. Nah, tapi bagi mereka yang misalnya memang ingin mendapatkan suatu masa depan yang lebih baik, masa depan finansial yang lebih baik, ini adalah justru awal untuk masuk ke dalam masa depan finansial yang lebih sehat. I see. nah buat orang-orang yang sudah terjerumus dalam lembah kekelaman ini Pak Firman, mungkin ada trik atau tipsnya gimana cara mereka bisa menata kembali masa depan yang lebih baik untuk finansial mereka. Nah, jadi kembali lagi ke makna Ramadan. Mhm. Ibaratnya kan sebenarnya bukan hanya konsepnya hanya menahan jam makan, Mhm. ya, tetapi kan lebih ke arah kita di situ melatih untuk misalnya menahan nafsu, ya. Mhm. Yang tadi belanjanya nggak impulsif. Mhm. Lalu ada juga makna Ramadan yang kita mesti lihat tentang nilai di balik itu. Mhm. Apakah uang-uang kita itu udah bernilai belum? Apakah kita udah melakukan sedekah? Apakah kita udah memberikan manfaat atau nilai bagi orang lain? Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau jadi manfaat bagi orang lain, pertanyaannya kita udah bisa belum mengatur diri kita sehingga kita cukup lalu kita bisa bersedekah tuh. Nah, kunci dari semuanya itu adalah penguasaan diri. Hmm. Apa yang membuat orang misalnya dia tidak bisa berinvestasi? Karena spendingnya lebih besar Hmm. daripada savingnya. Kan yang jadi masalah di sana adalah apa? Penguasaan diri, masalah kontrol. Nah, bulan puasa ini kan membawa kita untuk kita bisa menahan nafsu, ya, untuk kita bisa menahan diri. Nah, tadi pertanyaannya, Kak, kesimpulannya, kalau seandainya kita bisa menahan rasa lapar, ya, ketika lapar kita nggak makan, ya, ketika haus kita nggak minum karena kita bisa bersabar menunggu waktunya berbuka. Seharusnya artinya kan kita udah melatih diri kita secara pelatihan intensif nih, ya. Sudah zen gitu ya. Nah, untuk tinggal sekarang arahnya sesudah bulan Ramadan selesai nih, ya kita tinggal supaya itu tetap berjalan terus budayanya. Iya, Jadi I see. pengontrolan penguasaan dirinya dilanjutkan dengan cara spendingnya dikurangin, Ya. Oke. mulai ke saving. Tujuannya supaya apa? Supaya ada nilai yang kita bisa akumulasi terus, sehingga kita bisa memberi bagi banyak orang. Kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk orang yang berpikir kalau aduh kayaknya berinvestasi tuh harus nunggu dulu uangnya banyak deh. Gitu. Gimana tuh Pak? Nah, Kadang-kadang ada yang merasa begitu tuh. kalau misalnya berinvestasi nunggu uangnya banyak, percaya uangnya nggak banyak. Uangnya nggak bakal banyak-banyak. Nggak akan banyak banyak. Karena uang yang banyak itu ya berasal dari apa yang Anda sudah pupuk gitu ya. Betul. Kenapa? Godaan tuh terlalu banyak, apalagi zaman Iya. seperti sekarang. Ya, Uh, disrupsi konsep. itu sangat banyak gitu loh. Ya. album piringan hitam. Yang paling gampang merchandise aja, Mbak band. Eza jawab jujur, Mas Edo jawab jujur. Ketika dapat THR, Heeh. pasti banyak tuh keinginan beli ini, beli itu, beli itu. Check out semua yang ada di wishlist. Check out semua. Bahkan dari gitu loh. THR belum cair saya udah punya list yang harus dibeli itu apa saja Pak. Iya. Iya. Nah, jadi makna puasa ini seharusnya dimaknai untuk kita latihan, untuk kita bisa masuk ke masa depan finansial yang lebih baik dengan cara penguasaan diri. Ih, benar. Menguasai diri tuh kalau diucapkan kayaknya gampang gitu ya. Ya itu kayak sesederhana menahan nafsu Self gitu. control gitu. Karena susah sekali ketika pada praktiknya gitu. betul. Kayak pendekatannya apa biasanya dari Pak Firman? Mungkin dari Pak Firman pernah kan susah untuk menguasai diri? Iya. Back in the days gitu misalnya when we were young. Apa biasanya pendekatan yang dipakai Pak Firman untuk bisa lebih gampang mengontrol yang namanya keinginan untuk spending atau boros gitu? Yang pertama kita harus punya tujuan dulu. Ya, tujuannya misalnya ingin punya masa depan yang lebih baik. Yang kedua harus tahu caranya gimana. Oke. Nah, caranya salah satu yaitu tadi penguasaan diri. Nah, ini perlu dilatih dengan yang namanya kemarin kita pernah bahas membuat anggaran. Ya, kita harus siapkan anggaran. Nah, lalu kalau kita udah siapkan anggaran, tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa meninggalkan jejak. Oke. Mana nih kira-kira yang membuat saya nggak bisa menabung, nggak bisa saving tuh apa? Contoh tujuan. Nah, contoh misalnya tujuannya misalnya saya ingin misalnya nih yang baru bekerja nih, saya ingin misalnya nanti biaya nikahnya tidak menyusahkan orang tua, tapi biaya sendiri. Apa yang saya lakukan? Ya, saya harus hitung.
misalnya sekarang biaya gedung, lalu biaya seluruh pernikahan itu berapa? Kurang lebih berapa tahun lagi, hitung dengan inflasi misalnya 10%, itu menjadi berapa? Nah, lalu kira-kira saya harus nabung berapa nih? Nah, kalau nggak punya tujuan itu yang membuat jadi bias. Itu yang membuat akhirnya dia serampangan, nggak terarah, betul. Tetapi kalau udah terarah, persoalannya juga sulit. Kalau seandainya dia tidak punya anggaran tuh, dia harus tahu, gua harus capai sekian, pengeluaran gua sekian, untuk bisa sampai ke sana, kira-kira berapa banyak nih yang saya simpan. Oke, ternyata nggak bisa. Ini ada berapa yang bisa saya kurangin. Oke, tetapi itu nggak cukup. Kenapa? Ada satu di atas semuanya itu, soal penguasaan diri. Nah, makanya makna berpuasa ini penting. Sayang sekali kita lewatin bulan puasa ini tanpa kita refleksi ke dalam tindakan kita untuk kita memiliki masa depan lebih baik. Mana ada nyepi lagi ya? Ada nyepi lagi. Barengan tuh bisa seharian muhasabah diri. Muhasabah diri, berkaca. Bener, kita duduk di depan kaca terus bilang, dasar kamu ya, boros. Lihat ini dikit, check out. Lihat ini dikit, check out. Karena benar Mas Edo, kalau misalnya kita nggak punya dana darurat atau misalnya kita nggak punya dana dingin, itu kita nggak akan bisa berinvestasi. Ya, kita nggak bisa berinvestasi. Jadi ada step by step yang harus kita lalui dan atau perencanaan, dan ini semua banyak sekali gangguannya. Kirain lagi hormat. Siap. Nah, itu mesti dilatih ya dengan cara ya itu yang dari di internal dulu, dari penguasaan, dari dalam diri dulu kita ya, terkait dengan penguasaan. Wah, luar biasa. Ya emang perlahan-lahan butuh proses ya Pak ya sebetulnya ya, butuh untuk proses. bisa. Dan tadi gue mau bilang Masya Allah loh Step. Gak Pak apa-apa. Firman. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Gitu, biar dihindarkan dari penyakit ain, apalagi kalau ini tabungan investasinya udah miliaran rupiah. Ya kan udah. Mana sekarang kondisi ekonomi juga lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Jadi makin lah buat orang-orang yang suka sembarangan menggunakan uangnya ini harus nggak lampu kuning lagi, lampu merah kayak. Betul. Kalau kita lihat kan sekarang okupansi hotel turun. Kan. Dan ya saya juga kaget tuh. Lihat loh, hotel ini 3 hari lagi seharusnya biasanya naik, harganya udah naik tinggi. Ini malah turun. Nah, berarti kan yang berlibur semakin dikit. By the way, itu hotelnya yang mana Pak? Biasanya harganya miring tuh kalau gitu. Mau langsung staycation ya? Langsung staycation akhirnya tuh. Langsung mau boros. Langsung ada godaan boros. Iya. Padahal langsung kayak math-nya tuh sebenarnya lebih ke kalau diskon berarti nggak rugi dong gitu. Saya ada cerita lucu tuh Mas Edo yang terkait terkait kan kalau kita mau melatih apakah ini keinginan atau kebutuhan, itu caranya kan kita harus menunda 1 kali atau 2 kali 24 jam. Oke. Ya. Jadi ada sepatu tuh, saya pikir bagus gitu ya. Udah dibilang nih sama yang jaga, Pak, Bapak nggak beli sekarang, ini habis. Sering tuh. Nah, habis ya. Saya harus memegang aturan. Menunda pembelian untuk membuktikan nih wants atau needs. Gitu kan. Stick to the rules ya. Nah, stick to the rules. Dan saya nggak beli. Ditunda ya kan? dulu. Tunda seminggu kemudian gitu kan. Masih kepikiran. Nah, masih kepikiran, tapi saya berpikir memang butuh. Ya, memang butuh karena ini enak dipakai untuk kerja dan enak dipakai untuk ya aktivitas inilah. Nah, ya. Bukan baru nih. Bukan yang ini. Oh, banyak sebetulnya ya. Nah, pas saya balik lagi ternyata udah habis. Dan saya cari sampai sekarang barangnya nggak dapet. Nah, jadi itulah yang saya lakukan. Nah, tetapi apakah menyesal? Ada sedikit, tetapi saya berpikir ya ini bagian dari proses yang namanya latihan, bahwa kalaupun nggak dapat barang itu kan bisa diganti dengan yang lain. Yang penting fungsinya sama. Kita juga nggak akan jadi pingsan. Bukan tipenya, bukan mereknya, bukan tipenya, tapi fungsinya. Nah, kalau fungsinya sama, ya, kalau fungsinya sama, kenapa mesti merek yang itu? Kenapa mesti harga yang itu? Gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Kenapa jadi tersinggung sendiri ya? Iya. Okay. Benar banget Pak Firman. Jadi applicable kok sebenarnya menunggu 1 sampai 2 kali 24 jam gitu ya, untuk tahu apakah ini kebutuhan atau keinginan aja. Tapi Pak Firman juga biasanya kalau udah kepikiran terus
biasanya udah deh beli aja deh gitu ya. Tapi nungguin dulu beberapa hari. Iya, untuk ditimbang-timbang. Butuh nggak ya? Kalau ditunda masalahnya apa? Sangat butuh nggak ya? Nah, itu yang sering kadang bu istri gua sering marah tuh. Ya udah sih beli gitu. Itu aja mesti tunda-tunda. Tapi saya pikir enggak, justru itu yang membuat saya bisa ngerem. Nah, sehingga akhirnya, ini kayaknya belum butuh, nanti aja deh. Ini belum butuh, nanti aja deh. Kalau saya nundanya itu 1 sampai 2 kali 24 jam karena bukan belum butuh sama belum ingin. Ya itu adalah belum mampu. Belum punya uangnya ya. Iya kasihan memang kasihan. Jadi kita tunda dulu ya. Benar. Tapi ini rasanya nggak bisa ditunda lagi Detikers karena memang hari ini juga cukup spesial buat kita dan Pak Firman ya. Karena hari ini adalah hari terakhir Pak Firman di Detik Sore reguler ya Pak ya. Iya. Akan melanjutkan perjalanan. Abis ini soalnya Pak Firman mau banting setir jadi influencer. Dan financial planner. Keren. Mau jadi ini ya. Nanti kita akan jangan kaget nanti tiba-tiba ngelihat Pak Firman tuh joget-joget di TikTok. Jangan-jangan nanti kita kalau mau ketemu sama Pak Firman kita harus beli tiket, gak bisa nih ngobrol kayak gini gratis. HTM ya, ada HTM ya. Nah untuk karena ini hari yang spesial juga buat kita Pak Firman. Kita mau memberikan tanda terima kasih buat Pak Firman udah hadir terus sama kita setiap minggu di sini. Dilihat dong ininya. Wis. Kebaca gak sih? Iya. Ingat investasi, ingat Firman Marihor. Silakan. Kita kasih lihat buat Detikers juga tuh. Ingat investasi, ingat Firman Marihor. Ya kan? Semoga Pak Firman abis ini tetap terus melesat karirnya. Sampai ke galaksi. Benar. Far away, ke antah berantah. Planet ini Pak, Namek namanya. Keluar dari Bima Sakti ya gitu ya. Benar. Makasih Mas Edo, makasih Mbak Eza. Dan juga tim Detik Sore di sini yang tentunya kita pasti akan kangen tamparan dari Pak Firman. Tapi Pak Firman masih akan ke sini nanti ya. Kapan-kapan kita akan bertemu lagi sama Pak Firman. Masih tetap menampar kita juga dengan nasihat-nasihatnya gitu ya. Yang pasti sukses dan sehat selalu buat Pak Firman untuk makasih sama-sama Mas Edo. Menyebarkan edukasi tentang keuangan buat seluruh Detikers dan juga masyarakat Indonesia. Sukses selalu ya Pak Firman ya. Makasih Mbak Eza. Sukses juga buat Mas Edo dan Mbak Eza. Dan juga Detik Sore ya. Dan Detik Sore. Tentunya. Kita simpan banyak ilmu dari Pak Firman juga biar kita cepet kaya Kak. Benar. Kabarnya abis ini Pak Firman mau bikin buku. Oh iya betul. Bener lagi. Gue mah sembarang ngucap aja bener ternyata. Tahu gitu bilang mau berangkatin kita keliling dunia. Biar jadi beneran juga ya. Oke deh kalau gitu Detikers, that's all for today ya. Hari ini kita seru-seru lah ya hari ini yang kita sampaikan gak buser-buser banget. Bener, di tengah mana tadi ESG juga lagi hijau ya. Gitu dan mudah-mudahan ya sampai seterusnya. Kita berita-berita seru-seru juga kita sampaikan juga sama Detikers semuanya ya. Besok kita masih akan kembali juga di jam yang sama mulai dari jam 3 sore sampai jam 5:30. Benar sekali dan kita akan libur habis besok. Tapi kita masih akan kembali di hari-hari di mana kalian merayakan lebaran Detikers. Begitu ya. Nantikan aja nanti tanggalnya ya. Oke. Waktunya kita berpisah. Tapi sebelumnya ini harus didengarkan dulu nih ya. Penting nih. Kultum untuk kita berdua ya. Karena temanya membangun rumah tangga yang Islami. Masya Allah. Insya Allah dilakukan ya. Insya Allah. Habis ini Detikers ya. Oke. Sama Fira pamit dulu. Justin Timberlake pamit juga dan juga bersama dengan Roberto Carlos di sini akan kembali lagi di waktu selanjutnya Detikers. Terima kasih banyak dan juga seluruh kru yang petugas hari ini juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. See you tomorrow.